Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan kita jalani, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini yang jauh ataupun dekat dengan kita namun belum beriman kepada Allah, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh pelaku maksiat dan juga boleh jadi kita termasuk di antaranya diberikan kekuatan kepada jiwa untuk bertobat dan memperbaiki aktivitas lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin insyaallah. Kita akan mencoba melanjutkan kajian kita di pertemuan kali ini setelah kemarin kita rehat sejenak, dan insyaallah mudah-mudahan rehat di hari Jumat dengan meningkatkan syukur, ibadah, dan perbanyak doa, menguatkan kembali jiwa dan fisik kita, bahkan akal kita untuk merencanakan ibadah-ibadah terbaik yang mampu kita tenun insyaallah. Baiklah, hari ini kita akan mencoba mempelajari pembuka-pembuka dari kitab-kitab, sekaligus juga kita akan coba kenalkan sedikit demi sedikit hal-hal yang penting. Sesungguhnya dari apa yang telah kita uraikan itu sudah banyak mewakili dari kitab-kitab yang menjadi rujukan, namun demikian akan juga baik kalau kita perkenalkan dan kita juga bacakan beberapa hal-hal spesifik yang penting bagi kita untuk diketahui sebelum nanti kita masuk ke dua bagian terakhir. Yang pertama adalah kajian ayat-ayat makkiyah. Jadi nanti kita akan turunkan surah-surah dan ayat-ayat makkiyah yang memang secara spesifik ditujukan untuk penguatan akidah. Jadi fase sebelum hijrah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, surah-surah yang turun utamanya adalah penguatan akidah. Ya, penguatan akidah, keimanan dikala nyaman dan dikala sulit khususnya. Karena fase-fase awal itu yaitu fase-fase yang penuh dengan ujian, fase-fase melewati tantangan, dan demikianlah seseorang yang ingin mencoba menguatkan imannya, meraih kebahagiaan akan melewati liku ujian yang menguji kesungguhan imannya, menguji keseriusan bagaimana dia berkeyakinan. Di situ kalau kita berhasil melewati fase makkiyah, maka kita akan memasuki fase kehidupan baru yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada pancaran-pancaran kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan, ketenangan yang kelak juga bernuansa Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada kaidah berkata begini ya, kalau ada satu kebaikan dalam waktu atau bahkan tempat, ya tujuan dimaksud bukan ingin menjadikan kita itu mengkultuskan waktu dan tempat yang dimaksudkan, tapi bagaimana meluaskan aura kebaikan dan kemuliaan di tempat dan waktu itu ke tempat-tempat dan waktu-waktu lainnya. Ya, di dalam Islam ada waktu-waktu yang mulia. Di hari-hari misalnya, ya ada sepertiga malam, waktu yang sangat baik. Ya, di antara adzan dan iqamah, waktu yang sangat baik. Ya kan? Menjelang ke subuh untuk istighfar, waktu yang sangat baik. Ada lagi yang sifatnya misalnya ke Jumat, pekanan, ya kan? Senin dan Kamis untuk puasa, bahkan juga nanti Kamisnya terkait dengan amal-amal kita. Ya, bagaimana kemudian dikoreksi, dilihat oleh kita, karena pada keadaan itu juga Allah Subhanahu wa taala, kan, seperti dalam hadis Nabi SAW yang sahih juga disebutkan menerima pelaporan-pelaporan dari malaikat yang setiap saat Allah Maha mengetahui. Bahkan sebelum dilaporkan pun Allah sudah Maha mengetahui. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa semua apa yang Allah ciptakan, Allah tetapkan itu berfungsi baik, yang ditunjukkan kepada kita bahwa berjalan sempurna keseluruhannya. Nah, demikian juga dengan adanya Ramadan dan seterusnya. Spirit-spirit kebaikan yang ada di dalamnya sesungguhnya diarahkan, dilatihkan oleh Allah kepada kita untuk menyebar di setiap waktu.
Puncaknya setahun sekali saat Ramadan itu kan. Ya bukan berarti kita harus mengkultuskan Ramadannya. Atau boleh jadi kita hanya fokus di Ramadannya saja. Sementara 11 bulan berikutnya kembali kepada keadaan-keadaan sebelum Ramadan. Itu yang tidak diinginkan. Jadi diberikannya waktu yang baik seperti Ramadan dalam sebulan supaya kebaikan di Ramadan itu menyebar di 11 bulan berikutnya. Kan? Likai tasyi'a, supaya menyebar gitu kan. Khairatuha, kebaikan-kebaikan yang ada di waktu-waktu yang mulia itu, baik Ramadan ataupun yang lainnya, fi baqiyatil awqat, di sisa-sisa waktu-waktu yang lainnya. Jadi jangan sampai saat Ramadan rajin baca Al-Quran, saat Ramadan rajin berbagi, saat Ramadan rajin qiyam malam, ya tapi latihan di waktu itu tidak kemudian diterapkan di sisa waktunya. Orang yang biasa makan kerupuk 30 hari, maka hari berikutnya ketika kerupuknya tidak ada, dia akan gelisah dan bertanya, mana kerupuknya, kan? Dan seharusnya pasca Ramadan itu membentuk kebiasaan, kekuatan, kebaikan. Itu diantara filosofinya. Demikian juga tempat. Jangan sampai saat di Mekah misalnya kan, rajin, bagus, semangat, memang spiritnya berbeda. Motivasinya tidak sama. Tapi hikmahnya, ya ini yang paling penting yang kita pelajari. Hikmahnya adalah, itu tempat untuk melatih diri kita, untuk mendekat kepada Allah. Sehingga saat kembali dari situ, suasana itu terbawa, auranya nampak. Makanya orang kalau awal-awal pulang dari Mekah kan, dari Madinah kan terasa tuh. Ya, ke masjidnya, ibadahnya, itu yang dipertahankan, dilatih. Kebiasaan yang dibangun selama di Mekah, di Madinah itu dibawa, dipraktekkan kembali. Sehingga semua aura kebaikannya melekat dalam kehidupan kita. Nah, itu konsepnya seperti itu. Ya, gambarannya demikian. Karena itulah terkait juga dengan akidah, teman-teman sekalian. Ini penting bagi kita untuk mengaji, untuk melihat ya bagaimana perjalanan itu diberikan kepada kita, terutama dari aspek-aspek sejarah yang bisa digali. Ya, seperti kita pelajari fase-fase Makkiyah. Nabi SAW sebelum hijrah ke Yathrib, ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka semua nilai-nilai, kesan-kesan, wahyu-wahyu yang diturunkan pada saat itu memberikan gambaran kepada kita tentang miniatur praktek keimanan yang akan kita lalui. Walaupun berbeda ruang, berbeda tempat, berbeda keadaan. Ya, kan generasinya sudah berganti. Mungkin keadaannya tidak sama, tapi substansinya serupa. Setiap orang yang akan beriman akan melewati ujian, dari ujian yang ringan sampai mungkin ujian yang menggoncang kepada jiwa. Ya, sekarang kita dihadapkan pada tantangan-tantangan ujian. Mungkin di masa Nabi SAW bentuknya tidak seperti ini. Ya, tapi substansinya serupa. Kalau dulu kan disoal, ya kan, baik dengan syair-syair, ya baik dengan tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Kekinian mungkin perangkatnya berbeda, tapi substansinya serupa. Ya, pendangkalan-pendangkalan akidah, kemudian ujian-ujian pemikiran dan sebagainya. Nah, itu harus dijawab, diselesaikan, dan tuntas itu dengan bimbingan-bimbingan wahyu sebetulnya. Sudah selesai. Jadi kalau kita keluarkan surah-surahnya, yang menariknya sesungguhnya ayat-ayat dan surah-surahnya sudah banyak itu dihafalkan. Itulah fitrahnya gitu. Jadi surah-surah melekat yang pada jiwa kita yang umum dibacakan, umum itu kan awam namanya. Ya, kata kerjanya amma. Amma ya ummu, kan? Nah, itu dari kata amma itu kan mengakar dari situ, terlahir hybridnya kan awam. Ya, am itu seakar dari situ. Ya, ta'mim seakar dari situ. Ya, jadi semua kata-kata yang awam, am, gitu kan, itu seakar dengan verbnya dari kata ain, kemudian mim ditasydidkan jadi amma, ya kan, sesuatu yang umum, gitu kan. Nah, dari situ muncul kata awam, melekat pada setiap jiwa orang-orang beriman, mudah dihafalkan kalangan awam, maksudnya umum, secara umum, ya. Itu tanpa disadari surah-surah itu adalah benteng akidah sebetulnya. Surah-surah yang terkait dengan penguatan akidah. Makanya kita umumnya kan banyak menghafal juz amma kan. Ya, juz amma itu bisa dipahami dengan dua hal. Yang pertama adalah juz yang dibuka dengan kalimat amma di awal surahnya, karena dibuka dengan an-naba, amma yatasa'alun, karena itu disebut dengan juz amma. Juz ke-30 terakhir yang dibuka dengan kata amma di surah an-naba. Ya, nah, ada yang kedua dari segi maknawi. Ya, dari segi maknawi itu digambarkan ini juz yang umumnya diketahui, mudah dihafalkan oleh orang-orang Islam, orang-orang beriman. Ya, kenapa menjadi mudah? Salah satu hikmahnya bukan hanya desainnya,
itu digunakan untuk sholat sebagai kemudahan dalam ibadah. Tapi lebih daripada itu, kalau kita gali di antara rahasianya adalah menjadi mudah karena ini ayat-ayat yang otomatis menguatkan fondasi keimanan. Jadi surah-surahnya kalau kita pelajari, digali, itu lebih menguatkan keimanan kita, jiwa kita. Ya, ada yang membangun ketenangan, kenyamanan saat dikucilkan, ketika misalnya memeluk Islam atau ingin lebih dekat dengan Islam, dengan tuntunan agama. Ya, ada pengucilan, ada tuduhan, ada macam-macam. Itu mengatasinya ada di situ. Ya, surah-surahnya ada di situ. Ya, bagaimana kita mengkaji Ad-Duha, Al-Insyirah, gitu kan? Dari gangguan-gangguan yang sifatnya bahkan ada gangguan spiritual, yang sifatnya magic dan seterusnya, gitu kan? Nah, itu juga ada nanti surah-surahnya dan sebagainya. Nah, itu nanti kalau kita sudah sampai ke surah-surah itu, ngajinya selesai, ya kan, penjagaan sahabat tentang itu juga tuntas, baru kita masuk bagian terakhirnya ke dialektika, masa-masa era pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa sahabat, tabi'in, kemudian nanti munculnya golongan-golongan, pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran di masa keemasan Islam. Nah, itu jadi pengetahuan saja, ya, bukan materi pendalaman. Itu jadi pengetahuan untuk menghadapi tantangan, sehingga nanti dari situ muncul sikap bijak. Ya, bagaimana kita menyikapi hal-hal demikian yang muncul dan berpegang teguh kepada yang benar. Nanti yang kita akan dapati dari situ, puncaknya adalah tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang umat terbagi kepada berapa golongan dan sebagainya, dan nanti ada satu yang berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, yang itu yang akan dipegang kuat, ya. Nah, itu kemana arahnya? Ini kurikulum yang sedang kita kaji. Jadi kurikulum dasarnya ini yang kita bahas, yang jauh dari perpentangan, ya kan? Jauh dari perselisihan-perselisihan, semua akan sepakat. Yang kita bahas ya lebih daripada 50 episode. Ya, ini mungkin sudah episode yang ke-60 sekarang ini. Kalau kita mau kaji, itu nggak ada perbedaan pendapat di situ. Mau aliran manapun termasuk, ya. Kalau kita berada di frame keislaman, frame keimanan, semua akan sepakat. Ya, tentang rukun iman, tentang Allah dan seterusnya, sampai dengan qada dan qadar, sampai penjagaannya. Nah, nanti detail-detail terkait dengan itu kita akan kaji, dan ini yang akan kita pegang teguh. Ini yang abadi sifatnya, akan terus berlanjut, akan dipegang oleh setiap insan beriman. Ya, sampai sekarang kan kita tidak pernah menyampaikan tentang atau membahas, ya, atau bahkan mengurai perbedaan pendapat ulama tentang apa yang kita kaji. Qul huwallahu ahad, ya qul huwallahu ahad, kan? Iman kepada malaikat terus sampai dengan selesai, ya, rukun-rukunnya, sampai kemarin kita mengaji tentang penyakit-penyakitnya, itu semua persepsinya serupa. Nggak akan ada perbedaan. Nah, ini kurikulum hakiki yang kita pegang. Sampai wafat tuh ini yang kita pegang. Ya, jadi bukan larut kepada perbedaan ini, perbedaan itu, perselisihan ini, perselisihan itu. Ya, habis nanti waktu kita ke situ. Ya, sementara implementasi dari akidah untuk beribadah malah semakin berkurang. Jadi sibuknya malah adu argumentasi. Ya, nah, sibuknya terjebak dalam dunia-dunia dialektika. Itu yang nanti menyita waktu berlebihan. Sehingga untuk ibadahnya, untuk menguatkan pada jiwa kita, orang dulu kan simpel-simpel. Ya, kita aja di masa, ya, saya mengalami waktu kecil 90-an itu kan nggak serumit sekarang gitu dialektikanya. Ya kan? Ya, orang kan tinggal akidahnya sudah jelas Islam, tinggal beribadah, tinggal nyaman, ditekuni, ya, sore-sore mengaji, malam-malam menyimak, siang-siang sekolah, kalau yang lain bertani, malam mengaji dan sebagainya. Jadi simpel gitu. Ya, dialektika itu muncul berdasarkan keadaan masanya, ruangnya, waktunya. Di situ nanti kita akan bersikap proporsional saja. Sementara yang kita jaga adalah itu, ya, kurikulum yang telah kita bahas, kita kuasai, implementasikan dalam fikih nanti, jaga sampai meninggal. Itu aja gitu. Dan itu hidupnya akan simple, lebih menenangkan, lebih menyenangkan, lebih semangat untuk ibadah, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini yang dijaga. Akidah ini yang dipertahankan, yang memang Allah telah siapkan terjaga dari mulai awal syariat itu diturunkan. Akidah itu kemudian juga dibawa misinya, ya, Nabi Adam alaihissalam datang kemudian diturunkan ke muka bumi, ya, sudah memulai misinya sebagai khalifah di bumi dan sekaligus untuk beribadah kepada Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah ayat 30, saat yang bersamaan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada asas akidahnya. Jadi Nabi Adam turun ke bumi pun sudah membawa, ya, akidah yang satu. Ya, untuk apa? Ubudiyah lillah, sebagai penyembahan kepada Allah tertanam dalam jiwa beliau.
akidah ya yang kuat, keimanan yang kuat, yang kokoh untuk menyembah Allah dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang terus kemudian diwariskan oleh generasi setelahnya sampai ke kita sekarang dengan nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya inna auhayna ila nuhin ya inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163 itu. Ya, walaupun rasul pertama itu Nabi Nuh kemudian bertugas, ya terus risalah yang dibawa sampai Nabi Muhammad itu serupa akidahnya. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 163 seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Inna auhayna ilaik. Ya Muhammad SAW, aku tegaskan dengan segala keagunganku, kata Allah, sungguh apa yang diwahyukan kepadamu itu, ya kalau wahyukan kepadamu, itu serupa. Kama auhayna ila Nuhin, seperti yang kami berikan ya kepada Nuh alaihissalam. Artinya serupa. Akidahnya sama, ya, membawa nilai keislaman. Nah, walaupun nanti praktek keislamannya, syariat yang dibawanya itu sesuai dengan era atau keadaan dan kondisi masyarakat yang disampaikan risalah kepada mereka. Tapi pokoknya semua sama, yaitu Islam. Ya, dari Nabi Nuh sebagai rasul kepada masyarakat sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarik ke atas ke Nabi Adam karena beliau belum jadi rasul, ya, atau bukan rasul karena belum ada masyarakatnya pada saat itu nabi, maka itu pondasi benih yang pertama dibawa oleh Nabi Adam. Diteruskan kemudian dari salahnya oleh Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW sampai kehidupan berakhir. Nah, sekarang kita akan coba dalami, ya, membaca beberapa kitab. Pertanyaannya, kenapa akidah itu mesti satu? Ya, sedangkan syariat yang mengarahkan kepada akidah itu dibuat fleksibel sesuai dengan keadaan umatnya. Ya, umatnya Nabi Musa nanti keadaannya berbeda dengan Nabi Ibrahim. Sebelumnya umat Nabi Ibrahim berbeda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Syariat yang diberikan, gambaran-gambaran dalam beribadah kepada Allah, walaupun pokoknya sama, seperti pokoknya sholat misalnya, tapi jumlahnya kan antara umat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam kan berbeda jumlahnya. Dengan Nabi Isa caranya tidak sesempurna sekarang, ada sujudnya, ada rukuknya dan sebagainya. Nah, itu semua cara-cara beribadah itu disesuaikan dengan keadaan umat, tapi menuju pada pokok yang sama, yaitu akidah yang serupa. Nanti dari mulai ajaran Nabi Adam, Nabi Nuh sampai ke Nabi Isa diakumulasikan kesempurnaannya, digabungkan semuanya, lalu disempurnakan pada risalahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya sholatnya kita yang paling sempurna. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ya kan? Di Nabi Zakaria alaihissalam saat dicontohkan dalam Al-Quran sholat berdiri, ya, diperintahkan kepada Maryam alaihissalam itu sampai ke rukuk, ya, kemudian ke sujud. Itu digabungkan keseluruhannya nanti dari atas sampai dengan ke bawah, disempurnakan keseluruhan. Jadi kita dari mulai menghadap ke arah kiblat, dari takbirnya, dari kesempurnaannya, semua diselesaikan. Jadi itulah rasa bersyukur kita mendapatkan syariat penutup pada Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun akidah yang dibawa semua menuju satu. Ya, satu yang sama. Nabi Isa, Yesus, Mesias menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa demikian sampai dengan ke atasnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kalau syariatnya menyesuaikan atau diberikan yang sesuai dengan maslahat hamba, sedangkan akidahnya harus satu? Akidahnya nggak boleh berbeda dari awal sampai dengan akhir. Nah, ini yang akan coba kita kaji, dan yang menjawab itu di antara sekian kitab, yaitu di antaranya ini Al-Aqaid Al-Islamiyah, kitab ini ya. Karya Syekh Said Sabiq yang lahir tahun 1915, yang wafat tahun 2000. Ini termasuk yang modern, yang kontemporer, ya. Nanti dikuatkan juga, nanti kita punya beberapa ya kitab-kitab yang nanti kita akan tunjukkan kepada teman-teman sekalian. Nah, ini ada Al-I'tiqad Al-Khalis, kan? Karya Imam Alauddin Ibrahim. Kemudian nanti ada Fathul Majid, ya, syarah kitab Tauhid. Ini juga kita nanti akan baca. Nanti yang kurikulum Al-Azhar, Muzakkarah fi Ilmi Tauhid, juga kita akan baca beberapa bagiannya. Ya, cuma nanti saya akan mulai dengan memperkenalkan yang ini dulu, yang simple. Ya, dan ini menarik teman-teman sekalian. Ini beliau ini alim dan faqih. Ya, sebetulnya ada dua kitab yang terkenal, sangat populer dari Syekh Said Sabiq ini. Ya, yang pertama adalah Fiqh Sunnah. Nah, Fiqh Sunnah ini sudah banyak diterjemahkan. Ya, bahkan nanti mendapati komentar-komentar dan munculnya kitab-kitab yang juga mengisi
ya, atau ada yang kemudian menyebutnya menyempurnakan, atau ada yang menyebutnya kemudian menghadirkan penguat-penguat dari situ gitu. Jadi ini menarik. Apa yang ditulis oleh beliau menarik ulama-ulama lain untuk menulis juga, dan dengan judul-judul yang serupa. Ya. Misalnya fikih sunnah, nanti ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani itu menulis nanti Tamamul Minnah. Ya, fit ta'liq ada fikih sunnah. Nah, nanti ada lagi misalnya Abu Malik Said Kamal itu menulis Sahih Fikih Sunnah. Asal kitab mulanya sumbernya adalah kitab yang ditulis oleh beliau ini, Fikih Sunnah. Itu kitab yang memang sangat simpel, sangat mudah, bahasanya gampang dipahami dan jauh dari kontroversi. Itu hal-hal yang simpel untuk dikaji dalam masalah fikih. Nanti ketika masuk bab fikih saya tunjukkan. Nah, di sini nanti bahkan ulama di Saudi nanti kumpul bikin kitab lagi. Ya, untuk memberikan gambaran dengan kitab ini, dibuat kitab lagi dari sini terinspirasi bikin metode yang mudah namanya Al-Fiqhul Muyassar. jadi ini menarik ini ya, apa yang ditulis oleh beliau menginspirasi ulama-ulama lain untuk menghadirkan kitab-kitab dengan nama-nama yang serupa atau metode yang sama. Karena ini punya keunggulan, beliau itu kalau menulis keunggulannya itu di metodologi. Jadi mudah untuk dipahami, simpel, mudah dipahami, langsung ke esensinya gitu, seperti apa. Sehingga nggak terlalu rumit belajarnya. Nanti kalau sudah masuk bab fikih, saya tunjukkan kitab-kitab induk seperti apa, turunannya bagaimana ke bawahnya. Ya. Nah, di antara kitab yang populer itu yang pertama, yang kedua ini ya, Al-Aqaid Al-Islamiyah di bidang akidah. Ini pun simpel. Dan simpelnya itu bisa memberikan penjelasan tentang konsepsi-konsepsi kitab-kitab klasik dengan nuansa yang modern. Ya, dengan pendekatan-pendekatan yang baru yang ada di zamannya gitu. Jadi, kita kan nggak terlalu jauh ya. Di abad ke-20 kan, dari 1915 sampai dengan ke-2000, sekarang kita masuk abad ke-21, kan nggak terlalu jauh masanya. Jadi isu-isu yang ditampilkan, kemudian kalimat-kalimat yang dibangun, ya kosakatanya, diksinya, itu mudah dipahami oleh era sekarang karena masanya nggak terlalu jauh, ya kan? Nah, yang masa lalu kan gini, kalau kita mau contohkan sesuatu, ya memberikan contoh, ajarannya sama, substansinya serupa. Namun kalau kita ingin memberi contoh, kan kita nggak mungkin memberi contoh yang ada di masa depan. Yang memungkinkan diberi contoh itu yang ada di masa yang sedang kita lalui, ya kan? Kita memberi contoh sekarang, kita beri contoh ya orang-orang di masa kini, keadaan masa kini. Masa lalu sebagai inspirasi, tapi masa depan belum dilalui kan? Nggak bisa kita berikan contoh di masa depan. Yang ada adalah perkiraan-perkiraan kita, mungkin begini, mungkin begitu. Kalau Al-Quran sudah mutlak, kalau hadis sudah mutlak. Nah ini karena dekat masanya ke kita, maka contoh-contoh yang diberikan pun nggak akan jauh dari apa yang pernah kita kenali. Ya, tahun 2000 kan masih dekat dengan kita. Sekarang 2022, jadi kan 22 tahun berlalu ke belakang, gitu kan? Nah, tahun 90-an kan nggak terlalu jauh. Jadi contoh yang diberikan pun di masa-masa kita alami, kita rasakan, sehingga, nah ini yang paling penting bagi kita. Ya, baik contoh penguatan akidah, penyimpangan-penyimpangan yang ada, pemikiran-pemikiran sebagai tantangan, kita hadapi langsung. Ya, karena embrionya boleh jadi muncul di masa itu, sekarang berkembang. Jadi kita tahu nih, oh ini kalau aliran ini, berarti ini aliran-aliran sebetulnya penyakit, membawa ini nih, nuansa-nuansa ini. Kan kemarin kita belajar penyakit akidah kan? Tentang nifak, jadi munafik, namanya bisa banyak. Nah ini kitab-kitab kontemporer penting, membawa bimbingan-bimbingan substansi yang serupa, yang mengakar sama sampai ke era Nabi, tapi menampilkan nuansa yang kita rasakan di dunia kekinian gitu. Ya, jadi kita tahu penyakitnya. Kalau dulu kita melihat misalnya ada Mu'tazilah, dengan Qadariyah, Jabariyah, itu kan masa-masa dulu istilah-istilahnya, kan? Kekinian itu bertransformasi nanti namanya. Ya, kayak Mu'tazilah, ada yang lebih Mu'tazilah dibandingkan Mu'tazilah dulu, seperti liberal, kan? Ya, yang dikenal dengan sepilis itu, sekular, liberal dengan pluralis dan sebagainya. Itu kan embrionya embrio seperti itu, tapi nuansanya kekinian. Jadi kalau Anda nggak kenal dengan yang sekarang, Anda akan mengira ini aja yang di masa lalu yang penyakit. Sementara nama-nama yang berubah kekinian seperti sekarang diduga sebagai aliran biasa. Ya, postmodernisme dalam pembahasannya itu ya. Di masa-masa modern melahirkan aliran pemikiran itu bukan baru sebetulnya. Sudah keduluan dan solusinya sudah ada. Nah ini kitab-kitab yang coba kita tampilkan. Kita membaca ya. Nah nanti apa yang sesuai dengan kurikulum kita itu yang kita ambil. Ya. Baik di halaman yang ke-9, yang saya yakin dulu pernah di-scan juga.
Ya, pernah di-upload juga. Jadi kalau Anda masih pegang yang al-aqaidah al-islamiyah, dulu kan yang mafhumul iman awal aqidah itu. Ya, kita sudah sampaikan intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Limadza kanatil aqidah wahidah wa khalidah? Ya, limadza kanatil aqidatu wahidatan wa khalidah? Ya, pertanyaannya kenapa akidah itu mesti satu dan kekal? Ya, tadi kan sudah kita bahas dari awal, ya kan? Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi Adam turun ke bumi, ya kan? Memulai misi. Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Jadi dimulai misi. Sebagai apa? Pertama khalifah, ya kan? Ini sudah saya terangkan berkali-kali namanya, termasuk konsekuensinya. Quran surah kedua ayat 30. Kemudian membawa misi ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56. Ya kan? Beliau turun bersama pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam. Ya. Nah, jadi belum ada umat nih, belum ada masyarakat. Nah, karena itu statusnya nabi. Status beliau ini nabi. Ya, Nabi Allah. Ya, karena itu menjadi insan terpilih. Insan terpilih itu kan nanti bisa nabi statusnya, bisa rasul, kan? Bisa dari kalangan aulia, ulama salihin. Ya, jadi kalau digabungkan nanti itu dipilih, itu istofa, pilihan-pilihan khusus yang memberikan kesan baik dan misi, itu bahasa Arabnya istofa namanya. Istofa. Ya. Kalau melekat kepada orang menjadi identitas disebut Mustafa. Ya. Makanya kita menyebut Rasulullah SAW dengan nama Mustafa yang terpilih. Nah, ini bukan hanya sekedar terpilih, tapi dipilih untuk membawa kesan keutamaan tertentu dan misi-misi tertentu. Ya, bisa nanti nabi, bisa kalangan rasul, bisa kalangan aulia as-salihin minal ulama, dari kalangan ulama dan turunannya. Kalau kita gabungkan keseluruhannya, nanti ada di Quran surah ketiga. Di Islam itu lengkap sekali, ayat 33. Ya. Jadi bukan hanya paparan, tapi lengkap dengan pondasi dalilnya, keterangannya yang sifatnya valid. Innallaha astafa Adam, ya, sebagai nabi. Kemudian juga nanti turun dengan pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam. Nah, keduanya nanti membangun rumah tangga dengan misi ini sebagai khalifah dan juga untuk beribadah. Ya, saat berumah tangga ini nanti melahirkan keturunan-keturunan dari beliau. Quran surah berlahir keturunan. Ya, dalam rumah tangga keturunan yang menyebar. Ini berumah tangga. Hadirkan keturunan yang menyebar. Quran surah keempat ayat 1. An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah Adam wa khalaqa minha zawjaha Hawa wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berketurunan, ya kan? Nanti dari keturunan ini melahirkan komunitas. Mulai bersuku-suku, mulai berkomunitas, bermasyarakat, berkelompok, ya, RT, RW dan sebagainya sampai dengan menyebar. Nanti ini komunitas yang bersuku-suku, ya, ada di Quran surah ke-49 ayat ke-14 ayat 13, maaf, ayat 13, ya, Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, ini ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai semua manusia, kami ciptakan kalian dari keturunan Adam, itu ada yang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami tetapkan keadaan kalian itu berkomunitas dan bersuku-suku. Lita'arafu, supaya membangun harmoni, menuntaskan misi ini. Tahu dari mana misi ini? Ya, yang dituntaskan. Ujung ayatnya lihat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Sedangkan takwa itu puncak dari perjuangan nih. Sebagai khalifah dan ibadah. Ibadah membentuk ketakwaan kan?
Ya, sholat jadi orang takwa, puasa menjadi takwa, haji, umrah menjadi takwa, dan turunannya. Ini gambarannya. Nah, ini berkomunitas, tentu sudah ada generasi yang terus mewariskan, karena sebagai khalifah, maknanya dari kata khalafa, itu saling menggantikan. Kalau saling menggantikan, berarti kan selesai. Kalau selesai meninggal, pulang kan? Makanya kita bahas di pertemuan lalu, semua yang misi yang dibawa ini diberikan batas waktu, disebut dengan ajal. Ya, ini yang berkomunitas, komunitas bersuku-suku, itu gabungannya, itu disebut dengan umat namanya. Ya kan? Makanya kita mengenal umatnya ini, umatnya itu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Nah, ini setiap yang bergenerasi, berumat, berkomunitas, itu diberi batas waktu kehidupan dengan nama ajal. Adam pun juga punya ajal, seperti yang lainnya juga punya ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Ya. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu berkehidupannya untuk menuntaskan, menyukseskan ini, membawa misi khalifah dan ibadah di muka bumi. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka sudah selesai, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Akan ada yang datang. Apa yang datang? Maut. Ya kan? Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan nanti tugasnya sudah saya sampaikan saat membahas tentang simpul kedua tentang malaikat, malakul maut ya, yang Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum, dan turunannya. Artinya Adam selesai, muncul nanti generasi baru yang sudah berkomunitas. Ya. Karena sudah ada komunitasnya, ada masyarakatnya. Nah, teman-teman sekalian, di sini maka tugas yang dipilih itu oleh Allah, ya sudah harus menyampaikan bimbingan risalahnya, bukan hanya kepada pribadinya. Kalau pribadi masih nabi ini. Ya, untuk Adam dan keluarga terdekat masih nabi. Tapi kalau sudah ada komunitas, masyarakat, dakwahnya, bimbingan sudah meluas, maka menjadi rasul. Jadi kalau ini Nabi Allah, kalau ke sini nanti sudah Rasulullah. Statusnya untuk pribadinya sebagai nabi, ya, kemudian berdakwah ke masyarakat sebagai rasul. Jadi nabi dan rasul ini sudah dua, ya, perbaiki pribadi sebagai nabi, kemudian mengajar, membimbing masyarakat sebagai rasul. Maka di sini dikenal komunitas pertama yang sudah meluas, itu kan, dibimbing. Maka rasul pertama dikenal dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, terus ini sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, yang paling sempurna membawa risalah, karena setiap generasi ini nanti, ini terus ya akan mendatangkan Nabi baru yang mengakumulasikan tugas-tugas sebelumnya. Di Nabi Nuh ini meneruskan risalah Nabi Adam, terus. Ya, nanti wafat Nabi Nuh kan ini berkembang lagi banyak nih. Nanti ada Nabi yang lainnya lagi, Rasul mengonfirmasi risalah Nabi Nuh. Ya, disempurnakan di eranya. Kan ini setiap era berkembang. Ya, zaman ini ada A, zaman ini sudah ada B. Ya, kita kan di 10-20 tahun ke belakang sudah melihat perbedaannya. Ya, sekarang sudah masa digital. Kemarin-kemarin belum seperti itu. Handphonenya juga berbeda dan sebagainya, gitu kan. Apalagi kalau kita mau tarik ke misi risalah seperti ini. Jadi, terus ini. Ya, mengalami perubahan-perubahan keadaan, tapi misi yang dibawa tidak akan berubah, tetap ini. Ya, tetap ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini yang dimaksudkan tadi istafa dari kalangan Nabi, innallaha astafa Adam wa Nuha. Ya, nanti pindah generasi, ada lagi yang lain, wa ala Ibrahim. Itu masih Nabi dan Rasul. Wa ala Imran sudah ke aulia, ya kan? Salihin minal ulama, dan di dalamnya juga nanti melahirkan Nabi lagi, Rasul lagi seperti Isa alaihim. Ya alal alamin. Ya, seperti Isa alaihi salam dan turunan-turunan yang lainnya. Jadi ini yang ingin saya gambarkan. Semua gambaran ini, ya, perjalanan ini itu membawa misi yang sama ini. Tuh. Untuk menuhankan Allah, mengesahkan Allah, gitu kan? Dan menerjemahkan semua fungsi ibadah, menuhankan, mengesahkan itu kemana? Ini dalam tugas-tugas keduniaan. Nah, sedangkan ibadah itu pondasinya akidah. Nggak mungkin bisa ibadah kalau nggak ada akidah. Ya kita mau nyembah siapa? Kalau nggak ada dasar kekuatan untuk penyembahannya, keimanannya nggak ada. Ya ibadah itu baru bisa terjadi kalau kita sudah menuhankan.
Ya, kalau kita sudah berketuhanan, ada Tuhannya, ada cara menyembahnya, ya kan? Karena itu dasar ibadah itu pokoknya akidah. Nah, ya, ini pokoknya. Oh, ini penting sekali ya, konsep ini yang ingin saya terangkan. Ini pokoknya akidah. Ada akidah, baru ada ibadah. Nggak mungkin nggak ada akidah, ya tiba-tiba ibadah. Itu nggak mungkin. Apa yang disembah, ya kan? Apa yang dituhankan, mesti ada dulu ini pokoknya. Ya, karena itu perintah untuk ibadah ini kan ini kata kerjanya dari kata abadah, ya kan? Abadah yang abudu. Ya, orang yang melakukan disebut abdun, jamaknya disebut dengan ibad. Ya kan? Perintah kepada abdun, kepada ibad itu ibadah disebut dengan u'bud. Ya, atau a'budu. Ya, beribadahlah, sembahlah dan seterusnya. Ini ibadah. Ya kan? Ini orangnya abdun, jamaknya ibad, a'bud. Ini yang disembahnya al-ma'bud. Al-ma'budul haq, ya kan? Al-ma'bud al-haq. Baik. Ini dasarnya. Nggak mungkin ibadah kalau nggak ada yang disembah. Harus ada yang disembah dulu. Karena itu Allah ketika mengenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Al-Ma'bud al-Haq, mengenalkan dulu saya yang disembah yang sesungguhnya. Quran surah ke-20 itu Thaha. Nah, ini mahal sekali nih ya. Ini kaitan dengan fungsi jiwa kita sampai kembali kepada Allah. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallah, kata Allah, sayalah Allah. Ya, la ilaha illa ana, nggak ada Tuhan yang hak kecuali saya. Pendek sekali. Karena memang harus pede, fitrah ketuhanan, jelas. Ya, innani anallah, sungguh sayalah Allah, saya tegaskan saya Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, nggak ada Tuhan selain saya. Ini al-ma'budul haq. Baru setelah itu ada ibadah, diperintahkan. Perintahnya u'bud, fa'budni, tuh jelas kan? Fa'budni. Setelah ada akidah, baru ada ibadah. Fa'budni, sembah saya. Bertanya bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Ya, buktikan, implementasikan lewat salat. Ya, untuk menunjukkan kalian ingat, kalian menuhankan aku, ya kan? Kalian terhubung kepadaku. Itu jadi ada akidah, ada ibadah, nanti implementasinya apa ibadahnya jenisnya, bagaimana aturannya. Kita dikenal dengan salat. Makanya salat masuk dalam kategori apa? Ibadah. Sebagai implementasi apa? Akidah. Nanti fungsi dari salat dibawa untuk berkehidupan. Jadi itu praktek latihan untuk terhubung kepada Allah. Saat konektivitas itu ada, pesan-pesan dari sholat itu diterjemahkan dalam perilaku. Makanya tanha anil fahsyai wal munkar. Itu fungsi apa? Khalifah. Ini nyambung semua, ya kan? Nah, jadi yang dibawa ini semua, teman-teman sekalian, akidah dalam rangka menyembah, memakmurkan ini dan seterusnya, yaitu diterapkan di setiap generasi. Dan diminta semua patuh, ya. Jadi ini bentuk kepatuhan. Kalau sudah akidah itu sifatnya mesti patuh, sami'na wa ata'na. Ya, patuh, tunduk dan seterusnya. Bagaimana cara melakukannya? Nanti Allah memberikan jalan-jalan sesuai dengan keadaan umatnya. Gak mungkin disamakan umat Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Keadaannya berbeda, secara fisik berbeda, tantangannya tidak sama, kegiatannya tidak serupa. Sama Nabi Musa belum ada Google, belum ada media sosial, belum ada macam-macam, nggak ada kereta api, nggak ada pesawat dan seterusnya. Ya, jadi keadaannya tidak sama, ya kan? Tapi akumulasi keadaan di masa lalu itu akan menyempurnakan, menggabungkan satu dengan yang lainnya, dan indahnya nanti diturunkan syariat yang menyempurnakan, mengcover semua itu di eranya Nabi Muhammad SAW sampai kehidupan berakhir. Nah, cara memberikan jalan untuk mengoptimalkan itu disebut dengan syariat. Jadi syariatnya bisa berbeda. Di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad SAW, kita tarik garis yang nggak terlalu jauh gitu kan ke atasnya. Walaupun ada kemiripan-kemiripan kasus, penanganannya bisa berbeda sesuai dengan keadaan umat. Tapi semua mengakar pada akidah yang sama. Ya, prinsipnya harus apa? Akidah ini harus patuh, harus taat. Ya, kalau nggak patuh, bagaimana bisa disebut dengan akidah? Akidah itu kan mesti dipatuhi, mengakar pada jiwa, gitu kan? Mengikuti apa yang diinginkan al-ma'budul haq. Ya, oleh Tuhan yang satu, satu-satunya Tuhan, Allah. Ya, Allah. Ya, kalau sudah ada Allah, sudah jelas Tuhannya umat Islam. Ya, jadi jangan sampai nanti ada satu kalimat-kalimat yang mengesankan bahwa Allah itu nama umum. Bukan, Allah itu nama Tuhan bagi umat Islam.
Makanya orang jahiliyah saat bertanya dulu itu, ya qul, ya, katakan kan Muhammad SAW, Allah turunkan surah Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad, dialah Allah, ya kan? Kenapa turun surah itu? Karena dulu waktu awal-awal turun itu menggunakan kata Rabb, menggunakannya dengan menggunakan kata Rabb, nama umum yang memberikan perhatian, seperti saya bahas di awal-awal dulu, memberikan perhatian, kebutuhan, rasa sayang dan sebagainya, itu kan perhatian, perawatan, tanda-tanda dan seterusnya. Nah itu orang-orang kafir Quraisy pada masa itu merasakan bahwa ini Lata, Manat, Uzza juga, Lata, Manat, Uzza, Hubal dan sebagainya itu punya fungsi Rabb juga. Jadi mereka menyebutnya ini berhala-berhala itu dengan Rabb juga. Maka dari itu mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, siapa nama Rabbmu itu? Ya, kalau cuma Rabb, ini Lata juga Rabb kami, Uzza Rabb kami, kata mereka. Kan Hubal Rabb kami, kata mereka, berhala yang terbesarnya. Maka turun surah Al-Ikhlas untuk menanggalkan semua itu dan mengarahkan kepada Tuhan yang hakul. Katakan Muhammad SAW, huwa, yang dimaksud Rabb itu dengan Allah, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad, yang punya sifat ahad, yang pernah saya terangkan dulu. Ya, jadi kalau sudah disebutkan Allah, sudah. Itu Tuhannya umat Islam. Jelas ya? Karena nanti kalau sudah masuk ke dialektika, saya tunjukkan ada satu pembahasan khusus tentang orientalis dan misionaris. Nanti saya sudah belajar, yaitu ada bukunya sendiri. Nanti di antara kalimat yang dimunculkan supaya kita ada keraguan dan sebagainya, seakan-akan dibuat Allah itu nama umum bagi Tuhan. Ya, sehingga nanti seakan-akan ada kesan pertanyaan, ini Allah saya, Allah kamu siapa? Gitu kan? Nah itu pertanyaan yang rancu, karena Allah itu kalau sudah disebutkan ya sudah mengacu pada Tuhannya umat Islam. Jelas ya? Nah ini al-ma'budul haq. Jadi setiap yang terhubung ke sini, ini yang disebut dengan akidah. Dan sifatnya harus dipatuhi, harus ditaati. Patuh, taat. Oh jelas ya, Anda sama pimpinannya patuh, taat. Kalau nggak patuh, nggak taat, pimpinan birokrat keluar kan? Pindah posisi, dimutasi, atau selesai. Ya, di pekerjaan Anda kalau nggak patuh, nggak taat, ya pada garis komandonya selesai. Di militer apalagi. Ya, jadi Anda bayangkan, dalam kehidupan dunia saja ada garis kepatuhan, ketaatan. Pada yang tinggi. Maka dalam akidah sudah pasti lebih daripada itu. Karena sifatnya maha tinggi. Ya, maha segalanya. Karena itu mesti ada kepatuhan, ketundukan dari dasar ini. Nah, patuh, tunduk, taat, itu bahasa Arabnya aslama yuslimu. Aslama yuslimu. Ya, orangnya disebut muslim. Orangnya muslim. Ini orangnya. Jadi orang yang taat dan patuh kepada Allah, kan? Yang punya akidah, kan? Yang menaati, yang siap mengerjakan, melakukan apa yang diinginkan oleh yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya muslim. Ini sifat pada ketundukan, kepatuhan dan seterusnya. Jelas ya? Makanya Nabi Ibrahim mendeklar bahwa dirinya pun muslim dan Allah perintahkan aslim, tunduk, patuh engkau. Itu kan ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131. Quran surah kedua ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Semua mengonfirmasi ketika Rabb yang berfirman ya kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, tunduk, patuh, taat engkau. Beliau mengatakan aslamtu lirabbil alamin, saya patuh tunduk kepada Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Allah. Tahu dari mana? Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali ke sini. Ya. Jadi semua mengonfirmasi. Nabi Musa mengonfirmasi Tuhannya Allah. Isa alaihissalam mengonfirmasi Tuhannya Allah. Gitu kan? Dan seterusnya. Ini Muslim. Sekarang kan kita balik bertanya, bagaimana cara menaatimu ya Allah? Seperti apa gambarannya? Gitu kan? Seperti apa frame-nya? Bagaimana kemudian ruangnya, kan? Nah itu frame-nya, caranya, ruangnya, tuntunannya disebut Islam namanya. Keadaannya disebut Islam. Aslama yuslimu Islam. Orangnya Muslim.
Jadi ketika dia mengatakan saya patuh tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, itu sudah masuk di dalam Islam. Ini frame-nya. Orang yang disebut apa? Muslim. Jelas ya? Jadi kalau mau kita konfirmasi ke atasnya semua, ini semua Muslim. Ini Adam. Adam tunduk nggak? Patuh nggak kepada Allah? Patuh. Berarti Muslim. Ya kan? Nabi Nuh tunduk, patuh nggak kepada Allah? Patuh, taat. Mana mungkin menyimpang dari ketentuan Tuhan? Nggak mungkin. Nabi Nuh alaihissalam menggeser risalah, memanipulasi atau mengkorupsi wahyu yang turun. Tidak mungkin, pasti patuh taat, berarti Muslim. Ya. Kalau sudah Muslim, pasti Islam, akidahnya pasti sama. Ya kan? Nah, kalau syariatnya mungkin akan sesuai dengan keadaan umat, tapi akidah akan sama. Berarti akidahnya apa? Akidahnya Islam. Ya kan? Karena mengakar pada satu jalur yang sama. Berarti Nabi Nuh Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim. Apa yang dibawa risalahnya? Risalah Islam. Syariat sesuai dengan keadaan umat. Kalau benar nanti mengerjakannya dengan baik, nah ini orangnya Muslim, frame-nya al-Islam, tuntunannya disebut dengan as-silmi. Ini sudah punya makna sendiri. Allahu Akbar. Ya. Jadi ini spiritnya kepatuhan. Ketundukan. Makanya ketika mendengar semua perintah Allah, kita katakan sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taat. Nih. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi, ya kan? Wa malaikati wa kutubi, terus sampai di ujungnya apa? Sami'na wa ata'na. Mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya kan? Itu yang Al-Baqarah ayat 285 itu. Ini harusnya sami'na, kami dengar, kami taat, kami patuh. Nah, taat patuh itu yang Muslim. Semua mengatakan demikian. Nah, nanti untuk menaati itu frame-nya disebut Islam. Ajarannya disebut dengan silmi. Makanya kalau orang sudah Islam, sudah Muslim, artinya dia yakin dengan Allah kan? Ini. Ya, keyakinan itu disebut dengan iman. Iman itu nama lainnya apa? Akidah ke sini. Orang yang sudah yakin kepada Allah, jadi patuhnya bukan kepada lain. Ya, patuhnya bukan kepada yang lain, tapi kepada Allah. Taatnya kepada Allah. Kepatuhan, ketaatan, keyakinan yang tinggi kepada Allah untuk dipatuhi, ditaati, itu disebut iman namanya. Ya, kata kerjanya disebut amanah. Amanah. Jamaknya disebut amanu. Ya, karena itu di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 285, dikonfirmasi ini yang ini tadi. Nih, perjalanan para rasul itu. Untuk menunjukkan bahwa iman mereka itu kepada Allah, bukan kepada lain. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Semua rasul itu yakin, beriman pakai kata amanah terhadap apa yang diwahyukan kepada mereka, termasuk orang-orang beriman yang mengikutinya. Kalau sudah amanah dari kata iman, pemilik iman. Iman itu kan ikatannya disebut dengan apa? Akidah. Ya, makanya panggilan bagi orang yang sudah beriman, ya, dan siap tunduk patuh kepada Allah, Muslim, dan mengikrarkan dia beriman, panggilannya bentuknya amanu sebagai bentuk jama'. Karena itu di Al-Quran kita temukan panggilan-panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu, aufu bil uqud. Jadi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, disentuh dua sekaligus. Satu, iman, konfirmasi akidahnya. Kedua, konsekuensi kepatuhannya. Makanya kalau ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu, sahabat langsung mengatakan, sami'na wa ata'na. Dari sini. Bentuk kepatuhan, ketaatan. Nah, apa yang diperintahkan isi dari Islam itu disebut dengan silmi. Makanya nanti setelah ya ayyuhalladzina amanu, kita diminta untuk masuk ke sini mengerjakan ini semua. Ya, semampu kita secara menyeluruh, jangan sebagian-sebagian. Ya, beriman di masjid, di luar di masjid tidak beriman lagi. Saat sholat beriman, setelah sholat gak beriman lagi. Tidak, mesti menyeluruh. Sesuatu yang menyeluruh, komprehensif, semampu kita disebut kafah namanya. Kafah. Ya. Karena itu dijelaskan di Quran surah kedua, ayat 208. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah.
Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan komitmen imanmu. Sami'na wa ata'na, siap ya Allah, muslim. Jadi kalau sudah muslim, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ya. Buktikan keimanannya. Lewat apa ya Allah? Ini kerjakan. Perintah, jauhi larangan. Udkhulu fis silmi, bukan fil Islam, karena kalau Islam sudah otomatis dengan beriman itu sudah di Islam. Ajaran tuntunan disebut silmi. Nanti kalau dikerjakan, Allah turunkan manfaatnya begini, berkahnya di sini, dijelaskan di akhirat akan dapat begini dan sebagainya. Nah, semua akumulasi itu, pemberian-pemberian itu yang memberikan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kemudahan, akses, kedamaian sampai dengan akhirat disebut salam namanya. Salam. Ini semua terkait nih. Coba lihat, salam, silmi, Islam, semua terkait. Karena dari akar kata yang sama. Tuh. Ya, makanya semua nabi mengonfirmasi. Yuk, jangan jauh-jauh tarik deh. Nabi Muhammad kan yang paling dekat ke Nabi Isa kan? Sekitar kurang lebih 600 tahun. Nabi Isa mengonfirmasi, wassalamun alayya. Ya, wassalamu alayya, pakai alif lam. Assalamu alayya. Ya, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Itu ada di Quran surah ke-19 Maryam. Ayat 33. Ya. Kalau mau dikonfirmasi sampai ibadahnya, dari ayat 31. Ya. Kan tadi kita konfirmasi kan, Nabi Musa kan sholat kan bentuk ibadahnya. Yang Quran surah Toha itu, surah 20 ayat ke-14 tadi saya katakan. Ya. Ketika dikonfirmasi ini, innani anallah la ilaha illa ana ma'budul haq akidah fa'budni ibadah. Cara ibadahnya salat, wa aqimis salata li dzikri. Nabi Musa salat. Nabi Isa baca dari ayat 31 Quran surah 19 Maryam. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bis shalah waz zakah. Jadi beliau pun salat, beliau menyembah juga karena nabi rasul bukan Tuhan. Ya kan? Beliau sholat juga, beliau zakat juga, sampai ujungnya apa? Wassalamu alayya, salam. Kalau mengatakan salam, berarti apa? Berarti muslim. Berarti Islam. Berarti mengerjakan tuntunan. Silbinya apa? Sholat, kata beliau, saya sholat. Ya. Saya zakat, kata beliau. Saya berbuat baik pada orang tua, pada ibu saya, ya kan? Dan seterusnya. Ini gambarannya. Maka dikonfirmasi, wassalamu alayya. Saya mendapatkan salam, jaminan keselamatan. Ya, salam ini sudah otomatis, teman-teman sekalian. Ya, Nabi Yahya, lihat, sampai ke ayat 15-nya. Ini kalau kita 31, 33 untuk Nabi Isa, Nabi Yahya kan duluan. Ya, sebelum Nabi Isa, membuka jalan untuk Nabi Isa. Sebagaimana Nabi Harun membuka jalan untuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi, di sini, Nabi Yahya, di Quran surah 19, ayat 15, ya, itu mengonfirmasi juga wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Ya, jadi ucapan ini bukan selamat tentang kelahiran, bukan, tapi mengonfirmasi tentang keislaman, tentang akidahnya. Kenapa selamat? Karena mendekat kepada Allah. Kenapa selamat? Karena salat, karena zakat, karena pegang teguh kepada kitab. Ini kan ayat 15 didahului ayat sebelumnya. Dari ayat 12 itu kan kalau kita baca, ya Yahya khudil kitaba bil quwwah wa atainahul hukma sabiyya, kan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Berarti mengonfirmasi Nabi Yahya itu apa? Muslim. Nabi Isa apa? Muslim. Nabi Musa apa? Muslim. Semua membawa risalah yang sama, keislaman. Ya, ini kalau kita gali semuanya sama tuh, Islam semua. Oh, jadi ini bukan dalil ucapan selamat kelahiran ya. Jadi kalau Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya, itu bukan menunjukkan bahwa ini loh maksudnya selamat kepada saya yang dilahirkan. Bukan, itu bukan dalil selamat kelahiran. Buka semua kitab tafsir menunjukkan bahwa ini keselamatan terkait dengan akidah. Maka Allah menjamin keselamatan untuk saya, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman saat saya terlahir ini, ya kan? Kemudian saat saya apa lagi? Ya, saat saya mengalami kehidupan, kemudian akan wafat sampai dengan di akhirat nanti. Itu bukan perkataan selamat untuk kelahiran, bukan, tapi jaminan keselamatan karena menganut akidah yang benar, beribadah secara benar, sebagaimana kita pun ya membiasakan mengucapkan ini.
untuk mengonfirmasi keislaman kita. Bukankah kita dalam sholat? Sholat kan masuk ke sini. Terus prakteknya ke sini. Makanya dalam sholat ada akidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat kan? Ya kan? Terus diangkat menunjukkan keesaan, Allah esa kan? Seperti ini kan? Ya, lalu ditutup dengan apa? Setelah kita selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Karena berharap ini dapat salam. Kita berikrar, ya Allah, saya sudah bersyahadat, saya sudah sholat, saya patuh, saya Islam, saya Muslim. Mohon berikan salam yang mengandung rahmat dan barakahmu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya kan? Diharapkan dengan itu tenang, selamat sampai pulang. Makanya surganya pun disebut dengan Darussalam. Kita mintanya mengatakan Allahumma antas salam. Allah pemiliknya disebut dengan Assalam. Ya. Kita minta keberkahan, kemuliaan dari Allah yang Maha Pemurah, pemberi segalanya. Pemberi segalanya itu Dzul Jalali wal Ikram. Makanya di Ar-Rahman setelah diakumulasi semuanya Dzul Jalali wal Ikram. Di puncak ujungnya itu kan. Maka kita mengatakan, diajarkan oleh Nabi, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dengan tabarakta ya Dzul Jalali wal Ikram. Kalau mau kita lengkapi dengan doa, kita kumpulkan semuanya, kita gabungkan sampai ke surganya. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata daras salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Bahkan panggilan di surga pertama kali menyambut menggunakan kata salam dari malaikat. Ya. Yang Quran surah ke-13 itu, Ar-Ra'd. Ya kan? Ayat ke-24. Ya, dari 23-nya mulai diparadekan, masuk ke surga 24 disambut. Kalau kita baca dari ayat 23-nya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha. Kan min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa yang mereka katakan? Salamun 'alaikum bima sabartum. Nyambung. Apa yang tidak jelas di Islam itu semuanya nyambung. Jadi kita turunkan dari awal ini sampai terkonfirmasi semua. Ini menunjukkan ajarannya benar. Karena dari generasi sebelumnya mengonfirmasi, yang sekarang mengonfirmasi sama-sama. Coba Anda cari deh. Ya, satu keyakinan apapun di muka bumi yang mengonfirmasi sebelum, ya, kemudian sekarang, sampai menjelaskan yang akan datang. Dan semuanya itu sama. Ya, nggak ada bedanya. Semua sama, serupa. Nah ini jalur akidah. Nah, jadi akidah itu, nah ini. Dari awal sampai akhir itu sama. Nggak ada yang beda. Ini apa yang disampaikan para nabi dan rasul sebelumnya. Yang penting dijawab sekarang pertanyaannya, kenapa harus sama? Namanya, ya kan, tuntunannya, ajarannya, sedangkan syariatnya bisa beda. Ya, syariat itu kan implementasi dari ini sesuai dengan keadaan dan kemampuan masyarakat di masa-masa Nabi dan Rasulnya. Karena keadaan zaman perkembangannya berbeda. Atau disesuaikan dengan keadaan umatnya. Kan? Nah, itu syariat bisa berbeda. Tapi akidah kenapa sih harus sama? Rukun iman dari dulu sama. Sampai dengan sekarang. Simpul-simpulnya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Terus. Sampai qada dan qadar. Sama. Dikonfirmasi di Al-Baqarah ayat 285 itu kan sama semua. Ya, yang dulu juga begitu. Sama. Pertanyaan kenapa sama? Kenapa akidahnya mesti sama? Kenapa mesti Islam juga? Ya, kenapa simpulnya 6 sama dijaga dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai kita sampai kehidupan berakhir? Nah, ini yang dijawab oleh kitab ini. Jadi saya tuh mengantarkan dulu, saya bahas ini, saya antarkan baru dijawab di sini. Ya. Ini fungsinya kenapa ini mesti abadi? Kenapa mesti Islam? Kenapa manusia sih mesti Islam? Ya, kenapa harus jadi muslim, tunduk, akidahnya mesti serupa di setiap zaman, melintasi ruang dan waktu yang berbeda, tapi harus sama, semua terjaga. Apa hikmahnya? Nah ini baru kita baca. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan paham ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa innama ja'alallahu hadhil aqidata 'ammatan lil bashar. Dan sesungguhnya hikmah Allah menjadikan akidah ini mencakup seluruh manusia. Ya, tanpa kecuali. Jadi tadi yang saya sampaikan, semua satu akidah. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kehidupan berakhir. Kenapa dijadikan satu?
wa khalidatan 'ala dahri, dan kekal abadi melintasi setiap zaman, ya. Lima laha min al-atharil bayyin wan naf'i zahir fi hayatil afradi wal jama'at. Karena ini dia, ya, akidah ini memiliki dampak atau pengaruh yang jelas. Memiliki dampak atau pengaruh yang jelas bagi kehidupan yang bermanfaat, baik secara pribadi ataupun komunal. Secara singkatnya, ya memang fitrah hidup manusia itu kalau ingin maslahat ya harus akidahnya harus ini. Sesuai dengan fitrah hidup manusia, paling singkatnya begitu. Ya, fitrah hidup kita kan ini, nggak ada yang bisa bergeser dari sini. Ya, fitrah hidup kita kan cuma dua. Ibadah, kan? Diterjemahkan dalam bentuk khalifah di muka bumi ini. Dua ini aja, nggak ada yang lain. Jadi tubuh kita diciptakan dengan sempurna, punya akal, ada rohnya, fisiknya diminta kuat, makan ini itu, nggak ada yang lain untuk memenuhi ini aja. Nggak ada yang ketiga, cuma di sini aja. Dua ini. Ya, ibadah. Dan ini selalu keterkaitan dengan ini, implementasinya ke sini. Ya kan? Coba lihat, kalau tidak percaya silakan dicek. Mau memenuhi kebutuhan fisik, tetap fungsi khalifah itu ada. Memakmurkan dalam kehidupan, membawa manfaat. Makanya bangun ini, bangun itu, untuk memakmurkan kan? Ya? Menghadirkan kesuksesan dalam pekerjaan, dalam aktivitas. Ya kan? Terus saling menggantikan, makan supaya sehat, istri makan, saat mengandung makan supaya janinnya juga baik, ya, lahir sehat dan sebagainya. Ini fungsi khalifah di muka bumi. Membangun, saling menggantikan, menghadirkan manfaat, menyukseskan. Puncaknya ini dipakai ibadah. Untuk sholat, untuk zakat. Bagi insan beriman itu kalau kerja dapat harta supaya apa? Bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa sholat dengan pakaian yang baik, yang wajar, bisa haji, bisa umrah. Ini nggak ada yang lain. Ya. Makanya kita diciptakan pun untuk ini. Quran surah ke-51 ini, ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketinggian derajat kita untuk ini. Ketika memenuhi ini, tinggi di hadapan Allah. Ketika bergeser, rendah. Serendah-rendahnya. Jadi kita tuh disebut manusia, karena untuk memenuhi ini, Allah menciptakan kita itu untuk ini. Karena malaikat sudah ada sebelumnya. Jin sudah ada. Kita itu bashar diciptakan. Manusia diciptakan untuk ini. Karena saat Allah memviralkan penciptaan manusia, inni khaliqum basyara, saya akan mencipta bashar, Quran surah 15 ayat 28, itu kan diviralkan kepada malaikat. Pada jin yang sudah ada sebelumnya. Untuk fungsi ini. Manusia itu ada di esensi ini. Jadi kalau bergeser dari sini, hilang. Ya, nilai kemanusiaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus balik ke sini. Sedangkan pondasi untuk ini itu nggak ada yang lain kecuali akidah. Jadi akidah itu disiapkan untuk menguatkan ini. Jadi kalau nggak ada akidah, bagaimana bisa benar ibadah? Karena itu semua manusia dari berkehidupan awal, Adam alaihissalam sampai puncak terakhirnya akidahnya mesti sama. Karena akidah ini pondasi untuk menjalankan ibadah. Pondasi untuk jadi khalifah di bumi. Kalau ininya beda, ini nggak akan maksimal. Silahkan cek. Kalau akidahnya nggak sama, ibadahnya pun nggak akan sama. Akidahnya berbeda, akidah bukan Islam. Nyembahnya nggak mungkin ke Allah. Pasti beda. Ya. Dan nggak akan ada satupun, ya, kecuali Islam yang membahas konsepsi akidah itu dengan terang benderang, karena konsepsinya bukan buatan manusia, langsung disiapkan oleh Allah. Lihat korelasinya tuh yang tadi saya terangkan. Sampai ke simpul iman. Di iman ada 6 simpul lagi. 6 simpul. Dan 6 simpul ini terkait dengan ini semua, dengan kehidupan kita. Tentang Allah menerangkan kepada kita siapa yang mewajibkan kepada kita. Kita kenalin dulu, fa'alam annahu la ilaha illallah. Diterangkan sifat Allah tuh begini. Ya kan? Nama-namanya begini, aspek ketuhanannya begini, perawatannya begini. Makanya nanti ada yang merumuskan itu, setiap masanya berbeda-beda. Sampai nanti yang paling kontemporer, yang paling mendekat kepada kita, nanti ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya. Ini yang uluhiyatnya, ilahiyatnya, yang rububiyahnya, ini asma wa sifat.
Yang sebelumnya nanti ada lagi generasi-generasi lagi. Ya, Abdul Hasan Al-Asy'ari, Syekh juga, Syekhul Islam ya. Terus ke bawahnya lagi. Ya, itu menerangkan lagi nih konsepsinya. Ini yang sifat-sifat yang mudah untuk diketahui, yang pokoknya ada sekian, yang paling gampang diketahui. Ya, gambarannya nanti ada 99 ke atasnya. Yang dasar-dasarnya ini yang 20, ini kenal ini yang pokoknya. Ya, bukan membatasi, tapi memberikan gambaran nih yang pokok, ke atasnya juga sama, semua pokok. Cuma ini kalau Anda ingin mudah memahami, nih, disimpelkan seperti ini. Jadi setiap kurikulum sesuai dengan keadaan umatnya. Tapi intinya menjelaskan tentang ini. Yang mau saya gambarkan adalah di mana Anda bisa mendapatkan keterangan sejelas ini. Menerangkan tentang penciptanya, bagaimana sistem kehidupan itu dibuat, ditunjukkan kepada kita tentang malaikat dijelaskan dengan lengkap. Ini malaikat yang bertugas begini, ini tugasnya. Kalau kamu merasakan ini fungsi malaikat yang ini. Kalau ada yang meninggal, ini yang nyebutnya yang ini. Diberikan tandanya di semesta. Nanti kehidupan berakhir nih, ada ruangnya begini. Yang niup sesakalanya malaikat ini. Begitu NASA meriset, persis sama. Ya, tentang kitab dijelaskan, dari mulai awal sampai dengan akhirnya. Tentang Rasul dijelaskan. Ini Rasulnya si Fulan di masa ini. Umatnya begini, kejadian begini. Nanti di semesta membuktikan kepada kita. Sejarah melihat, oh benar nih. Ada umatnya, ada kaum, ada Tsamud, peninggalannya ini, dan seterusnya. Jadi kalau jejaknya sampai ditemukan, dilihat oleh mata kepala kita sendiri, belum yakin juga dengan cara apa lagi diyakinkan. Lengkap semua. Jadi memang 6 simpul ini dasar kehidupan kita. Kalau simpulnya bergeser, salah ini semua. Itulah alasannya mengapa, ya secara singkatnya saya terangkan, mengapa akidah itu mesti sama. Pertama, supaya ibadahnya benar. Kalau ibadahnya salah, maka bergeser dari fitrah kehidupan yang pertama. Kalau ini ibadah sudah benar, ini akan pasti sukses. Fungsi khalifah itu kan makmur. Makmur itu manfaat. Sukses, baik, pasti benar. Buktinya apa? Buktinya saat akidahnya itu diluruskan, dibenarkan di masa Nabi Muhammad, kan ada penyimpangan dari sini nih. Menyimpang, nyembahnya di Kelata, ke Uzza, ke Manat, dan sebagainya. Jadi Romawi berbeda, Persia berbeda. Datanglah diutus Rasul terakhir penyempurna. Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi kepada akidah yang benar. Jalan yang benar, petunjuk yang benar. Apa yang terjadi? Jadi peradaban kan? Jadi Al-Madinah, Al-Munawwarah menyebar semua. Punya peradaban di barat, di Andalusia dan seterusnya, di timur, Baghdad dan seterusnya. Menyebar semuanya, sukses. Yang menarik adalah ketika ditinggalkan ini, akidah bergeser lagi. Dari Quran bergeser, dari Sunnah bergeser, dari sini bergeser, mundur lagi. Ini kenapa? Karena keluar dari fitrah. Coba kalau balik lagi semua, kaji lagi Al-Qurannya, belajari lagi, banyak yang dahsyat. Sekarang banyak perbuatan-perbuatan yang nggak bermanfaat, tapi investasi ke waktunya malah lebih banyak. Ya, kenapa nggak kita fokuskan ke sini? Yang jelas inti kehidupan kita ada di sini. Baca Al-Quran tuh bisa 5 jam nih. Al-Quran 5 menit selesai. Shadaqallahul azim. Kadang-kadang lucu saya tuh. Mengatakan shadaqallah tapi cuma 5 menit. Shadaqallah tapi 5 menit. Sedangkan produk manusia yang bukan shadaqah itu bisa 5 jam. Coba lihat deh. Ya. Baca berita ini itu bisa asik gitu ini lihat. Tapi shadaqallahul azim cuma 5 menit. Sedangkan di kalimat shadaqallahul azim itu Anda mengatakan maha benar Allah. Anda sendiri mengatakan ini maha benar. Ini yang paling benar nih. Kenapa pada yang paling benar cuma 5 menit? Ya, sedangkan yang relatif udah sampai 5 jam. Sibuk, ya sampai sekolah bertingkat-tingkat dan sebagainya hanya untuk yang relatif. Ya, hanya untuk yang dunia yang ditinggalkan. Yang shadaqallahul azim 5 menit. Nah, ini yang harus kita kembalikan nih. Jelas ya? Nah, jadi ini alasan logis yang pertama kenapa akidah mesti sama. Karena akidah itu adalah fitrah kehidupan yang dibawa oleh setiap manusia untuk mengimplementasikan 2 misi utama kehidupannya. Biasanya dari sini. Ya, tapi indahnya Allah itu kan la ikraha fiddin, nggak dipaksa. Ya, tapi bawa konsekuensi pulang. Nah, ini konsekuensinya ini yang berat nih saat pulang itu. Geser ibadah, ya itu pilihan manusia. Tapi saat pulang dijelaskan oleh Allah. Ini ancamannya nih. Ya, diberikan misi kok menyimpang. Dikasih bekal, Anda kasih misi nih sama petugas misalnya kan, pegawai di kantor nih. Anda kasih bekalnya macam-macam segalanya dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah dia membelot. Ya kan? Pasti Anda kan akan memberikan punishment.
Ya, ini Allah memberikan segalanya, udara gratis, kehidupan, rezeki macam-macam, ya, dan diciptakan kita untuk kemuliaan. Tujuan penciptaan manusia itu untuk kemuliaan. Makanya tempat yang disiapkan pun tempat yang paling mulia, surga itu kan paling mulia. Diciptakannya yang terbaik. Kan saya selalu katakan, kalau Anda belum merasa yang terbaik, mainlah ke Ragunan, ke Taman Safari. Coba bandingkan. Bandingkan dengan makhluk yang sudah ada. Yang sudah ada aja, yang nggak ada kan nggak bisa kelihatan. Jin nggak bisa nampak, nggak usah dibandingkin. Pasti lebih jelek lah. Ya, karena kalau ditampakkan Anda aja nggak mau lihat gitu kan. Makanya orang-orang yang mencari-cari kehidupan jin tuh, wah itu kurang sehat itu. Itu kurang sehat. Harus kita bantu supaya kembali pada yang baik. Ini dengan hewan juga bandingkan. Ya, yang paling gagah apa? Singa. Bandingkan dengan singa. Masih cakep Anda? Saya, kita. Ya silahkan. Ya, sampai apalagi si amang misalnya, ya, babon macam-macam, sampai ketumbuhan. Nggak ada yang paling sempurna kecuali manusia. Dari penciptaan, dari akal. Wah, ini makhluk kecil seperti ini kok bisa bikin yang besar, mesin pesawat yang terbang di atas, burung besi. Ya kan? Bikin jembatan. Saya ini lagi melihat proyek di jalan tol, kan kelihatan tuh dari studio kita itu. Saya bilang sama teman-teman, karena jauh tuh, bendanya kan besar-besar itu. Manusia kecil-kecil. Saya bilang sama teman-teman kemarin, itu bukan semut ya, itu manusia tuh. Dari jauh itu manusia tuh, lihat tuh. Ya, pasang gilder, pasang ini macam-macam yang besar-besar itu. Itu bayangkan tuh, kebayang nggak? Itu baru sepersekian persen dari akalnya itu. Dari akalnya. Ya, tinggal pakai nafsu atau pakai iman. Kalau pakai nafsu ya hancur. Bikin senjata hebat-hebat, bagus-bagus, cuma buat perusakan aja. Bunuh-bunuh orang ini dan sebagainya. Tapi kalau bagus-bagus kan jadi peradaban, jadi baik. Nah, dasar untuk baik itu apa? Iman. Kalau nggak ada iman, rusak. Anak silahkan cek. Salah iman ya, salah praktis nanti, salah prakteknya. Ya, salah keyakinan, salah ibadah ya keliru. Ini yang terjadi kemudian kerusuhan di mana-mana, kan? Kalau mau diurut-urut, puncaknya ke sini salah ibadah. Yang pintar banyak, tapi kepintarannya digunakan untuk memonopoli, menjajah, ya, mengekspansi ini dan itu, baik di bidang politik, ekonomi, kehidupan militer, dan silahkan cek. Tapi kalau benar kita kerjakan ini semua, baik semua. Ya, silahkan riset dalam Al-Quran. Nggak ada satupun kata iman, kecuali bersanding dengan kebaikan. Makanya kalau orang beriman benar, pasti baik. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, berbuat yang tidak baik, itu dikonfirmasi oleh Al-Quran, nggak benar keislamannya. Ya, itu belum sampai ke taraf iman, nggak benar keimanannya. Itu kan yang di Quran surah 49 ayat ke-14 itu. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, kalau kalian bersikap begitu, kata Allah, menyimpang dari mata aja ngelihat yang nggak benar aja, itu belum sempurna iman. Makanya kita berlatih supaya benar imannya. Ya, Anda bisa bayangkan melihat yang buruk aja nggak mampu, apalagi mengerjakan keburukan. Jadi nggak mungkin orang beriman tuh korupsi, nyogok, gitu kan? Nggak mungkin merampok, berzina dan sebagainya. Karena menatap aja nggak sanggup, mendengarnya nggak bisa karena imannya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum, jangan bikin gosip, bikin hoax, gibah dan sebagainya. Jadi menjadi pelaku itu nggak mungkin karena nggak punya kekuatan, hanya untuk mendengar saja nggak sanggup. Berkata aja nggak bisa, bagaimana melakukan? Cukuplah orang itu beriman dengan benar, pasti jadi orang baik. Dengan cara yang benar. Ya kan? Nah ini gambarannya teman-teman sekalian. Ini ya. Jadi kita komplit tuh, sumbernya ada, referensinya jelas, bisa digali, dan dahsyatnya, ini sumbernya men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenarannya. Al-Quran tuh men-challenge siapapun. Kalau meragukan, di-challenge. Ya bikin dong semisalnya. Buat, kan fair. Kalau mengatakan buatan manusia, Anda kan manusia, pasti bisa bikin. Silakan bikin. Dari kata-katanya, diksinya, untaian kalimatnya, sampai isinya. Sempurna dan mengonfirmasi. Yang dulu mengonfirmasi, yang sekarang demikian sebaliknya. Nah ini gambarannya. Nah kalau kita mau detail, baca lagi kitabnya. Detail itu maksudnya detail bacaannya ya. Tadi sudah saya jelaskan secara umumnya seperti ini. Baik, jadi wanas'i zahir fi hayatil afrad wal jamaah, itu fitrah kehidupan baik secara personal ataupun komunal. Jadi secara pribadi ataupun berjamaah tetap kita membawa fitrah ini. Jadi kalau ingin benar hidupnya baik, maka beriman, pelajari simpulnya yang 6, bawa dalam kehidupan. Itulah sebabnya kenapa akidahnya mesti abadi. Jelas ya?
Jadi kalau dikatakan kenapa Islam harus satu, harus abadi, harus dari awal sampai akhir harus Islam, ini jawabannya karena Islam itu fitrah kehidupan, kan? Yang berkesesuaian dengan misi kehidupan manusia, baik sebagai hamba beribadah atau khalifah di muka bumi, membangun, menggantikan, memakmurkan, menyukseskan. Jelas? Nah, kalau ingin lebih detail lagi, ya dikaji, silahkan aspek-aspeknya. Seperti yang tadi telah diterangkan. Sekarang tinggal dicek. Coba lihat di setiap kitab yang diyakini sebagai kitab suci, bimbingan keagamaan. Ditemukan nggak bimbingan seperti ini? Ya, ini untuk menguatkan kita ya. Karena kita bicara dalam konteks spektrum keislaman kita untuk menguatkan diri kita. Dan kita menghormati apa yang diyakini oleh saudara-saudari kita yang mungkin beda keyakinan. Ya, penghormatan itu menjadikan kita semakin meningkatkan ibadah kita secara benar. Jelas ya? La ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Fal ma'rifatu billahi, nah ini. Jadi harusnya implementasi dari simpul-simpul iman itu seperti yang kita pelajari. Dampaknya apa? Yang kita baca. Fal ma'rifatu billahi min sya'niha, ya kan? Dan simpul yang pertama itu mengenal Allah Subhanahu wa taala min sya'niha, ya, dari hasil pembelajaran itu antufajjirul masyair an-nabilah wa tuqidha hawas al-khair wa turabbi malakatul muraqabah. Ya, harusnya kalau orang belajar simpul pertama itu, dia akan memancarkan ya aura-aura kemuliaan, masyair nabilah, ya aura-aura kemuliaan. Jadi dari matanya udah kelihatan nih. Ada nampak aura kebaikan. Masyair nabilah tuh sesuatu yang bagus, yang baik, yang indah. Kalau dibawa ke laki-laki, kalau dari tampilan fisik ganteng, perempuan tuh cantik gitu kan, makanya ada nabil, nabilah. Ya, nabil, nabilah itu maknanya ganteng, cantik, pintar, segala aura kebaikan melekat di dalamnya. Tapi harus dibuktikan karena nama itu doa. Ya, jangan sampai ada nabil, nabilah, tapi kata-katanya kotor misalnya kan, pandangannya pada yang buruk. Ya, itu bukan nabilah, bukan nabil namanya. Ya. Kemudian apa lagi? Wa tuqidha hawasal khair. Ya, nah ini dan memunculkan reaksi-reaksi positif. Jadi kalau mengenal Allah dengan baik, simpul pertama itu menjadikan setiap diri manusia itu akan punya pancaran kebaikan. Itu yang dalam bahasa Al-Quran, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yang saya sampaikan dulu. Masih ingat gak? Iman ada di mana? Di takwa kan? Takwa itu kumpulannya apa? Khair. Jamaahnya apa? Khairat. Jadi kalau beriman betul, konektivitasnya kepada Allah itu tinggi, cahaya keluar kan? Jadi orang baru melihat sosoknya saja. Ya, mungkin belum ketemu, boleh jadi melihat dia, ya apa mungkin sedang ceramah, lihat YouTube, lihat macam-macam, itu baru ngelihat sosoknya atau baru dengar kadang-kadang, itu kesannya sudah berbeda. Ya, saya mau katakan pada Anda, nih Abu Jahal, dah, Nabi Muhammad SAW, coba lihat, baru saya sebutkan, tak kebayang, jangankan ke level Nabi Muhammad, saya sebutkan Abu Bakar saja. Anak yang terbayang apa kebaikannya, kemuliaannya, nama tuh. Tapi Abu Jahal baru disebut, udah beda kita. Karena ada aura kebaikan, fitrah dalam hidup kita yang mencerna itu semua. Ya, jadi manusia itu kalau benar beriman, simpul pertamanya baik, itu akan memancarkan kemuliaan. Jadi disebut namanya muncul mulia. Itu yang dimaksud Quran surah 17 itu. Ya, ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah lekatkan berbagai kemuliaan kepada anak cucu Adam. Kapan dia menjadi mulia? Ketika beriman. Jadi iman itu memuliakan. Jadi kalau ada orang beriman tidak mulia, ada yang tidak sempurna keimanannya. Disebut itu semua positif. Ya, kita tuh berkeinginan kalau disebutkan nama Anda, nama saya, nama kita, itu kesannya baik gitu. Kesannya positif, ya. Ya memang tidak semua manusia itu akan seperti itu. Ada saja tantangan-tantangannya. Ada lawan, ada kawan. Cuma Nabi Muhammad SAW yang disebutkan baik lawan ataupun kawan semua menilai positif. Dengan penilaian, walaupun tindakannya bisa berbeda. Abu Jahal itu kontra Nabi betul. Makanya disebut Jahal. Ya, pengikutnya menyebut Abul Hakam, tapi sejarah menetapkan Abu Jahal. Bukan, itu Abu Jahal. Karena semua yang tampak itu ditentang, tapi hatinya nggak bisa mengingkari. Bang Muhammad benar, cuman bagi saya tetap salah. Itulah Abu Jahal. Dia meyakini benar, baik, ya, cuma dia merasakan ini macam-macam sehingga menjadikan terhijab semua itu, reaksinya itu selalu salah. Ya, itu yang digambarkan. Jadi orang-orang yang benar simpul pertamanya maka akan memancarkan aura kebaikan. Nggak harus menjadi ustadz, kiai atau macam-macam, siapapun, karena ini sifatnya abdun, hamba.
Jadi kalau kita benar menghamba kepada Allah, Anda mungkin nggak kenal figurnya. Tapi ketika Anda melihat orang itu rajin ke masjid, rajin ngaji, lain kan cara melihat kita. Karena konektivitas kepada Allahnya tinggi. Coba lihat sekitaran kita tuh. Orang-orang, laki-laki, perempuan. Yang perempuan lihat perempuan. Yang laki-laki lihat laki-laki. Jangan ditukar. Ya kan? Silahkan cek. Begitu ada rajin misalnya ke masjid tuh. Rajin, kelihatan. Terus lihat Anda di setiap waktu sholat itu i'tikaf sejenak, baca Quran. Itu auranya berbeda. Ya, itu memiliki aura Rabbani yang cukup dalam. Pandangan kita pun berbeda. Apalagi kalau dia membawa pesan-pesan itu. Ya, dari kalangan ustadz misalnya atau yang lain-lainnya, sepanjang benar itu membawa iman-iman yang benar dapat. Tapi kalau menyimpang, walaupun dia ustadz atau yang lainnya bergeser dari sini, menyalahi konsep ibadah, itu kesannya yang terbangun akan kontraproduktif, akan beda. Ya, ini yang pertama kan. Kemudian wa turabbi malakatal muraqabah. Ya, dan melatih kita untuk punya kemampuan mendekatkan diri kepada Allah, merasa terawasi. Muraqabah itu merasa terawasi. Ya, jadi terjaga mau bertutur kita merasa didengar oleh Allah, malu kalau berkata yang jelek. Mau bersikap yang buruk merasa terawasi, itu yang disebut ihsan namanya. Ya, kalau sudah terakumulasi jadi ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu yang di hadis Muslim nomor hadis ke-8 itu. Jadi kalau sudah ada ihsan itu enggak perlu CCTV. Ya, bekerja itu ya. Ini saya kasih rahasia ya. Di antara kita aja nih subuh ini nih. Kalau Anda punya karyawan, latih menjadi ihsan. Ya, maka kos Anda untuk mengelola perusahaan akan lebih ringan. Anda gak butuh CCTV, ya supervisor itu bisa berkurang, paling-paling pada masalah teknis aja, bagaimana pekerjaan bisa berlangsung baik. Tapi kosnya akan lebih ringan. Karena minim konflik, bekerja dengan baik. Kalau pekerja semua ihsan, maka latih akidah di pekerjaan itu. Ya, supaya menjadikan pribadi yang ihsan. Kalau sudah ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Jadi orang-orang itu bekerja sebagai ibadah, puncaknya sebagai ibadah dan merasa diawasi oleh Allah. Kalau merasa diawasi oleh Allah, jadi muhsin semua, muhsin yang baik, yang ihsan. Itu enggak ada pencurian, arah-arah untuk korupsi, nyogok-menyogok, karena merasa malu kalau bekerja enggak optimal, bukan karena bosnya, Allah menyaksikan, melihat, memandang, mengawasi dan sebagainya. Nah, orang kalau belajar simpul iman yang pertama satu saja. Lillah. Al-imanu billah. Kalau benar simpul itu, udah. Baiknya itu betul-betul baik. Nah, sekarang kita cek, beriman nggak? Ayo, saya, Anda, kita semua beriman nggak? Kalau beriman, cek simpulnya. Sinyal 6 sinyal ini kan Anda kalau ada handphone kan ada sinyal 1, sinyal 2, 3, 4 kan itu kan. Coba lihat tuh. Di kehidupan kita aja kan, coba handphone lihat. Sinyalnya lemah. Dari mana tahu lemah? Cuman segaris. Kan? Sampai sekarang tuh. Ya, dari 3G, 4G, dan seterusnya sampai ke atas. Coba lihat sinyalnya ke atas. Ada sinyalnya nggak? Ada yang ke atas gini, ada yang ke samping gini kan? Dari kecil 2, 3. Itulah sinyal iman tuh 6 tuh. Simpul kita tuh. Ya, coba dicek. Makanya kuatin sinyalnya. Kalau masih lemah, kuatkan. Belajar lagi, kan? Tentang tauhid simpul pertama sehingga memancarkan itu. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian wa tab'ats ala talabi ma'alil umur wa ashrafiha wa tan'abil mar'i ala muhaqqaratil a'mal ya wa safsafiha. Dan teman-teman sekalian yang wasafafiha, dan seharusnya yang terjadi adalah kalau benar beriman kepada Allah, maka tadi ada aura-aura kebaikan, terjaga dalam kemuliaan, dan selalu termotivasi untuk mengerjakan yang baik. Dan terjauh dari segala-segala yang buruk. Bahkan bukan muhaqqaratil amal saja, hal-hal yang hina, pekerjaan-pekerjaan yang hina. Ya, tapi juga yang safafiyah, sesuatu yang ya bahasa-bahasa kekinian yang tidak harus dilakukan gitu kan, yang meruntuhkan kehormatan. Ya, yang menghadirkan, ya kalau bahasa saya nggak sanggup ya berkata karena nggak bisa menghadirkan kata-kata yang kurang baik itu ya, walaupun kita ingin menyontohkan istilah ya, intinya yang tidak terhormat lah, mengurangi kehormatan kita walaupun tidak langsung dosa tapi mengurangi marwah. Ya, bapak misalnya, ibu usia 50 tahun ya kan, ya mau jalan-jalan pakai sepeda bagus, tapi pakai sepeda cucu Anda yang 5 tahun dosa sih enggak, tapi meruntuhkan kehormatan.
itu yang disebutkan pekerjaan yang menurunkan kehormatan. Jadi kalau orang beriman, imannya benar itu mengerjakan yang baik sekaligus menghindari hal-hal yang bisa menurunkan marwahnya. Walaupun belum tentu menghadirkan dosa seketika, tapi bisa menjadikan peluang dosa bagi yang lain. Ya kalau kita lihat misalnya ada kakek usia 60 tahun, pakai sepeda cucu yang 6 tahun keliling komplek, dia dosa sih enggak, cuma orang lain nanti akan berpeluang berdosa. Ya ada yang gibah, ada yang mencibir, ada yang macam-macam. Nah itu yang menghadirkan dosa, itu menghindarkan muruah itu. Ya. Kemudian kalau kita baca cepat, wal ma'rifatu bil malaikah, sedangkan nanti menguatkan, mengetahui, mempelajari simpul kedua tentang malaikat, tad'u ila tashabbu bihim wa ta'awun ma'ahum 'alal haqqi wal khair. Ya, jadi akan menghadirkan motivasi kepada kita untuk meneladani kemuliaan-kemuliaan malaikat itu. Masih ingat kan? Malaikat kan penciptaan jiwa materinya kan takwa. Ya kan? Sifatnya kan takwa, materinya cahaya, sifatnya takwa. Kan diciptakan dari nur. Sedangkan kita beriman meningkatkan nur. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim. Kita beribadah untuk meningkatkan takwa. Sedangkan sifat malaikat diciptakan dari takwa. Apa pancaran takwa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat yang ke-6 itu. Jadi enggak bermaksiat. Jadi kita dengan mengetahui malaikat, meneladani malaikat yang enggak pernah maksiat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah, meningkatkan tasbih, tahmid, takdis kepada Allah, ya kan? Ya, meningkatkan penyembahan kepada Allah, menghadirkan sifat-sifat mulia, ya, menghilangkan sifat-sifat maksiat, menunaikan tugas dengan cara yang benar, wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau bekerja, ya, tunaikan sesuai dengan tupoksi dan sebagainya. Itu. Kama tad'u ila al-wa'yi al-kamil wal yaqdhah at-tammah falyasdur min al-insani illa ma huwa hasan. Wala yatasarrafu illa lighayatin karimah. Jadi kalau sudah begitu meneladani malaikat dengan cara yang baik, sifat-sifat mulianya, maka insya Allah dihadirkan sifat-sifat baik yang tidak akan memberikan peluang hadirnya sifat-sifat buruk dalam kehidupan. Wal ma'rifatu bil kutubil ilahiyyah innama hiya irfanun bil manhajir rasyid alladhi rasamahu Allah Ta'ala lil insan kama yasil bisayr alaihi ila kamalil maddi wal adabi. Sedangkan mempelajari simpul yang ketiga kepada kitab-kitab itu memberikan pedoman yang terperinci, paripurna dalam berkehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghadirkan kesempurnaan baik dalam raihan materi ataupun adab akhlak. Jadi kalau kita mempelajari benar kitab Allah ini ya pada Al-Qur'an, puncaknya apa? Ini pedoman hidup. Seharusnya kalau orang ngaji Quran dapat pedoman. Yang hasil dari pedoman itu melahirkan apa? Dua. Kesempurnaan akhlak berupa tampilan berkehidupan. Makanya orang belajar Quran pertama kali pasti jadi baik. Pasti itu. Wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kalau orang belajar Qurannya benar, jadi orang baik, bahkan pionir dalam kebaikan. Itu di Quran surah ke-35 Fatir di penghujung ayat 32. Ya, thumma awrathal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Jadi kalau orang benar menjadi ahli Quran, yang pertama Allah berikan adalah perubahan pada kebaikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti dorongan pada kesuksesan. Pasti sukses, ahli Quran itu pasti sukses. Gak ada yang gak sukses. Jangan takut kehilangan materi, pasti malah materi yang datang. Ya, Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan Allah, apa yang gak mudah? Ya, makanya Bu ya Pak, saya tegaskan ya dari saat ini, bekalilah. Dulu para ulama kita, bahkan bukan cuma ulama, orang tua dulu, walaupun bukan ulama Bapak Ibu ya, itu yang diberikan bekal dini pertama kali cuma dua, sholat dan Quran. Sholat dan Quran Pak Bu, kalau anak-anak itu sholatnya bagus, dengan Qurannya dekat, insya Allah terjamin hidupnya. Ahli Quran tuh gak ada yang sengsara. Kalau benar-benar jadi ahli Quran. Jadi kalau Bapak Ibu mau mudah, ringan, nggak banyak beban, ya kan? Ringan dan Allah langsung yang memberikan segala kemuliaan. Jadikan ahli Quran deh anaknya. Bahkan nanti bisa memberikan dampak positif pada orang tuanya. Memberikan ketentraman. Saya kan sering mengatakan, tidak ada yang paling membahagiakan orang tua yang beriman. Walaupun sedang lelah luar biasa, kena macet, tapi saat pulang lihat anak sedang merajaah. Anak 3 tahun, 4 tahun. Bahkan 5 tahun, 7 tahun. Ketika pulang tuh Masya Allah. Bahkan dia baca ayat yang bapaknya belum sampai ke situ. Yang ibunya belum meraihnya. Itu hilang penat itu. Yang ada cuma pelukan, sayang. Kadang-kadang kita pergi dari situ, kita meneteskan air mata. Ya, syukur. Dan
itu melebihi apa yang kita raih di hari itu. Anda dapat bonus 100 miliar, misal, di hari itu. Dan saat yang bersamaan Anda mendengar di ujung telepon anak Anda mengatakan, Alhamdulillah abi, umi, ayah, ibu, mama, papa, hari ini kakak sudah selesai Quran 30 juz. Maka nggak ada yang lebih berharga kecuali Quran. Ya. Anda dapat 100 miliar, bisa lompat-lompat. Anda dapat Quran anak Anda 30 juz, bisa turun sujud ke bawah. Ya. Dan harunya itu bukan sehari 2 hari. Anda bisa susul itu. Datangi, siapkan rumah ditata dan sebagainya, disambut, Masya Allah. Dan harunya nggak ada seperti sambutan haru yang melebihi itu. Ya, nggak ada saat Anda dapat ini, aset ini, naik pangkat jabatan, nggak ada. Karena itu Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena fitrah. Dan pasti terjaga. Ya, terjaga. Jadi ada investasi cerdas bagi insan beriman itu. Dua ini aja, 2. Ya. Kadang-kadang nanti kalau kita serius, itu Allah tuh Masya Allah membalas dengan sangat adil. Lelah itu biasa, pasti capek, lelah. Itu biasa. Semua orang lelah kok. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Semua lelah. Bahkan yang nggak beriman pun sudah lelah. Ya, sekarang aja bermaksiat sudah lelah. Terus ngapain maksiat? Sekarang mencari yang haram aja sekarang sudah ketat saingannya. Terus ngapain ngerjain yang haram? Kalau yang halal masih terbentang. Jelas ya? Nah, itu gambarannya teman-teman sekalian. Jadi puncaknya dunianya tuh nggak akan kehilangan ya. Dan akhlak tuh pasti akan mulia. Jadi ini dari sekarang. Jadi, dan itu sudah banyak buktinya dalam kehidupan. Saya pernah katakan pada Anda, saya itu pernah jadi Amirul Hajj, ditunjuk oleh kedutaan Saudi. Sekitar 3 tahun lalu, sekarang udah 2022, sekitar 3 tahun lalu. Itu bawa rombongan. Ya, hampir 400 orang lah. Itu yang dibawa siapa? Ternyata semua yang diberi apresiasi. Ada yang di birokrasi, di macam-macam dan sebagainya. Tapi yang paling menarik bagi saya adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini, ternyata mereka ahli Quran. Jadi sebetulnya yang dapat hajinya itu anaknya. Cuma auranya sampai kepada bapak ibunya. Itu diapresiasi oleh Allah. Yang merawat, memfasilitasi. Itu fasilitatornya semua. Ada yang dengan bapaknya, ibunya, gurunya, pengasuhnya. Ada yang satu rombongan itu mungkin 10 orangan lah itu. Ya. Ternyata siapa? Anak-anak ahli Quran. Ternyata kita lihat, ini kan bukan bapaknya, itu pengasuhnya. Ada gurunya, terus bapak ibunya ikut. Ada yang yatim, bapaknya meninggal, ibunya ikut. Dan Masya Allah itu. Berkahnya tinggi berkahnya. Minimal mengentaskan kegelisahan, menghadirkan kenyamanan. Nanti keberkahannya akan tiba. Kalau benar dijaga. Ya. Dan itu gak akan susah, insya Allah. Gak akan. Sekarang saya ini baru dapat WA tuh kemarin. Ada salah satu jajaran pimpinan tuh di MUI nyampaikan informasi. Ya, ada satu yang mencari ingin dididik secara gratis di satu sekolah itu setingkat SMP SMA kalau tidak salah itu. Ya. Itu dijadikan entrepreneur, tapi syaratnya apa? Syaratnya tadi soleh tadi itu, Quran, ya, syaratnya Quran dan seterusnya itu. Itu sekarang sudah banyak Pak Bu. Ya, bahkan saya dapat juga berita ya dari pejabat militer, Masya Allah dibuka nanti beasiswa untuk santri penghafal Quran. Ya, ada itu Masya Allah dari beberapa matra itu. Kepolisian sudah buka, ya. Kemudian juga di TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara juga ada beasiswa. Itu diapresiasi. Kampus-kampus sekarang sedang tren nih. Bahkan di kampus-kampus umum ya sedang tren nih. Ahli Quran itu dimudahkan jalur masuknya. Dapat beasiswa. Ya, saya waktu ke Australia terakhir, itu sekolah Islam itu yang paling favorit, yang ada program Qurannya. Karena sekarang semua akan balik ke siklusnya. Akan kembali kepada titik awalnya. Hanya berputar saja, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Pada ujungnya akan kembali. Ini pun masa-masa teknologi ini pada akhirnya ada kejenuhan. Semua yang dikreasikan manusia jenuh. Silakan, buku mana yang paling favorit dibaca? Yang paling populer, mau novel, mau macam-macam. Titik akhirnya jenuh. Hanya jadi cerita. J.K. Rowling tuh pernah nulis Harry Potter, berbagai kisah sampai masuk film dan sebagainya. Jenuh, sekarang sudah hilang. Siapa lagi? Semua karya-karya manusia itu jenuh. Ya, apapun itu. Makanya produk manusia, mau teknologi, mau macam-macam digital dan sebagainya, pada akhirnya jenuh.
mau bikin produk uang ini itu, ya sampai kan jadi uang kertas bosan, gitu kan? Dibuat ke kripto macam-macam, nanti bosan, semua akan bosan. Ya, nanti akan keluar hukum, pada akhirnya kembali ke titik awal. Makanya orang cerdas, yang cerdas itu dia akan menggali yang pokoknya apa tuh. Balik ke situ. Jadikan tuntunan hidup. Itu aja. Karena semua akan berputar balik ke situ lagi. Atau pada akhirnya meninggal juga. Ya, saya kemarin baru diskusi dengan salah satu tokoh lah, itu luar biasa. Itu yang sekarang dikatakan, ya, megang banyak hal di politik, ekonomi secara global dan sebagainya di kalangan Yahudi itu risetnya, tertingginya kerjaannya sekarang malah banyak mengamalkan apa yang Nabi sampaikan. Udah banyak latihan memanah, ya, nanam pohon korkod, riset ini, riset itu, balik lagi ke awal. Jadi sebetulnya kehidupan tuh simpel aja, cuma mempertahankan ini sampai meninggal, selesai. Terus ngapain mempertahankan tuh sampai harus saling sikut, singkirkan, menyungkurkan, mencela, ada yang saling bunuh dan sebagainya. Nggak ada kerjaan tuh. Jaga ini sampai meninggal, apa yang mau dikerjakan, selesai. Alhamdulillah. Ya, cuma ya memang tidak semudah mengucapkan, kan ada setan, ya kan? Ada setan, ada yang kesetanan, itu kan yang kita hadapi dalam kehidupan itu yang kita jauhkan. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, itu pancarannya, kan baru 3 kan? Ya, tadi kalau kita ngajinya betul, iman kepada Allah, mesti ada perubahan. Ayo, sudah 60 episode nih yang di Mira. Saya tidak ingin ada yang belajar, tapi kemudian tiba-tiba pancarannya berbeda. Kok beda pancaran? Ya, harusnya menambah kedekatan kepada Allah, malah jadi rajin saling adu argumen. Itu bukan ciri khas dari apa yang saya ajarkan. Jadi kalau murid saya ada yang malah pandai berdebat, pandai berargumentasi, pandai saling ribut, itu saya tidak mengakui pembelajarannya, karena saya tidak mengajarkan demikian. Ya, hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah diri kita jadi lebih baik. Kemudian setelah itu menyebarkan aura kebaikan itu pada lingkungan sekitaran kita dengan berdoa, menunjukkan yang baik, cara-cara yang mulia, yang harmoni, itu insya Allah yang akan memberikan keberkahan. Ya, kemudian mendekatkan diri pada Al-Quran, karena itu kita bawa spirit Quran. Ya, kita nyetak paket hafalan, buka STUH, untuk apa? Simpul yang ketiga. Ya, kalau malaikat kita pelajari, kita detilkan, kemudian kita teladani. Kalau ini kan kita bisa interaksikan Al-Quran. Ya, karena itu kita hadirkan dalam kehidupan supaya mengembalikan pada nilai kebaikan. Wal ma'rifatu bir-rasul, sedangkan mengenal, menguatkan tentang simpul yang keempat, kerasulan, innama yuqsadu biha. Sedangkan yang dimaksud dengan itu semua tujuannya, esensinya apa? Ya, tarsumu khattahum. Jadi bisa kita mengeluarkan jalan hidup mereka. Itu yang disebut dengan sunnah. Nah, jadi kalau ingin tahu detil pedoman yang ada dalam Al-Quran, lihat ya bagaimana khutbah para nabi, para rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jalan hidup mereka itu yang disebut dengan sunnah. Keluarkan. Ya, karena itu Al-Imam Al-Bukhari kan menulis 97 topik, keluarnya satu-satu. Seperti saya sampaikan. Sekarang bisa nggak begini ya? Bisa sih harusnya. Bisa nggak begini? Bisa sih harusnya. Ya, harus bisa, karena kan insan beriman. Sekarang mulai perbaiki cara hidup. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, sekarang pekerjaan apa nih? Kita turunkan asas prioritasnya dulu. Mulai dari kebiasaan dulu. Kan sudah pasti tidur kan dan bangun kan? Nggak ada manusia yang bangun terus atau tidur terus. Kalau tidur terus nggak bangun namanya meninggal. Ya, kalau bangun terus nggak tidur, itu mustahil terjadi. Ya, pasti ada sesuatu. Pasti tidur, pasti bangun. Nah, sekarang kita keluarkan satu-satu. Dari bangun tidur apa tuntunannya? Ya, keluarkan aja, terus biasakan. Nggak harus menghafal dalil, kecuali dalil tentang doa yang dibaca. Ikutin aja, niatkan untuk mengikuti ini. Saat yang bersamaan ini sudah jaminan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah jaminan. Kalau Anda ikuti saat yang bersamaan, dituliskan jadi pahala. Ini baru perkara bangun, Pak, Bu. Dan dalam Islam itu bukan remeh-temeh. Semua yang ada dalam Islam itu besar. Jangan dianggap kecil. Ya, karena ini sesuatu yang besar, membangun kebesaran. Makanya tawarannya bagi ingin yang menjadi besar, sukses, baik.
Ya, coba ikuti cara bangun tidur seperti apa. Ya, cara berjalan, cara berpakaian, cara memasuki tempat-tempat tertentu, antara masuk dengan keluar, cara bersikap, cara makan, ikuti aja dulu satu-satu. Ya, nggak harus semuanya dulu, satu aja dulu. Satu hari ini saya ingin latihan bangun tidur seperti apa. Kita punya kajian As-Sunnah An-Nabawiyah tuh, coba dilihat. Dari makan bagaimana? Yang pertama, setiap kita kerjakan jadi kebiasaan kan? Ya kan, itu cuma diikutin aja jadi kebiasaan. Itu dituliskan pahala tanpa sadar. Itu setiap menit, setiap detik kita itu punya nilai. Yang memberikan nilai itu ya iman. Itu yang disebut wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Ya, ketika dikerjakan jadi amal soleh. Itu mengerjakan amal soleh yang rutin tanpa kita sadari. Jadi bukan rutinitas lagi, tapi sudah membentuk amal soleh. Itu satu keuntungannya. Ya. Saat yang bersamaan, yang kedua, jadi teladan. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti jejak-jejak para nabi ini, kalau kita Nabi Muhammad SAW diikuti, itu jadi teladan di setiap pekerjaannya. Gak percaya silahkan dalam sikap ya. Jalannya Nabi Anda ikuti. Ya, diikuti aja. Sifatnya, karakternya, interaksinya. Saat yang bersamaan, demi Allah saya katakan, Anda akan menjadi teladan dalam bersikap. Ya, orang-orang tuh menilai Anda baik. Ya baik, jadi role model dan sebagainya. Itu dalam sikap. Nanti puncaknya dalam passion. Pekerjaannya apa nih sekarang? Kalau ibu keluarkan di istri Nabi, ya. Istri Nabi dikeluarkan. Nanti akan kelihatan tuh yang tipikalnya mirip-mirip dan sebagainya. Makanya saya katakan kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih daripada 4 perempuan, 4 istri, itu mewakili karakter-karakter perempuan di bumi. Akan kelihatan. Yang mirip Sayyidah Aisyah, yang cekatan, yang gesit, yang senang pengetahuan. Ada perempuan yang senang pengetahuan. Ya, yang gesit dan sebagainya. Sayyidah Khadijah yang mensupport suami sepenuhnya tanpa ini itu, kan? Tanpa banyak melahirkan kegundahan, kegelisahan, malah menenangkan. Support apa aja dia bekerja, supportkan ke suami. Ada yang begitu. Ada yang seperti Sayyidah Saudah binti Zam'ah, kan? Walaupun usianya sudah senior, gitu kan, tapi perhatiannya dalam, memberikan sesuatu yang bijak, ya bimbingan-bimbingan dan ada yang seperti itu. Nanti setiap karakter itu akan dibutuhkan. Anak-anak butuh kebijakan, ya kadang-kadang suami juga butuh ketenangan, kenyamanan dan sebagainya. Itu akan saling melengkapi dalam kebaikan-kebaikan. Nah, tinggal lihat passionnya di mana. Ya, nggak ada yang lepas dari bimbingan dalam Islam. Anda berbisnis ada Kitabul Buyu'ah. Diplomasi, birokrasi, sampai pemerintahan, Kitabul Imarah, ada semua. Ya, tinggal dikeluarkan aja. Nah, jejaknya di mana? Jejaknya miniasinya di kehidupan para nabi rasul. Makanya selain Al-Quran, kan kita ada sunnah. Ya, kan dua kan? Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Al-Quran pedoman utamanya, sunnah prakteknya. Tinggal dilihat. Tinggal nanti disesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Substansinya serupa, walaupun nanti ruangnya berbeda. Ya, itu indahnya. Wattakhalluk bi akhlaqihim, ini yang tadi saya sampaikan, dan meneladani bagaimana perilaku mereka, ya. Wa ta'assa bihim bi'tibari annahum yumathiluna al-qiyam as-salihah wal haya' an-nadhifa allati aradaha Allahu lin-nas, ya. Jadi kita bisa menyontoh bagaimana kemuliaan kehidupan mereka dari kebersihannya, kesolehan mereka, kemuliaan perilakunya dan sebagainya. Jadi intinya bagaimana kita membawa citra itu melekatkan pada diri kita semampu yang bisa kita lakukan. Wal ma'rifatu bil yaumil akhir hiya aqwa ba'ith 'ala fi'lil khair. Aqwa ba'ithin 'ala fi'lil khair wa tarkis syarri. Sedangkan simpul yang kelima, mempelajari hari akhir itu adalah motivasi terkuat untuk terus meningkatkan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Harusnya dimotivasi. Ya. Karena itu yang dihadirkan tentang yaumul akhir itu kan surga, neraka, kan? Surga, neraka, surga untuk motivasi mengerjakan kebaikan, neraka-neraka itu yang disampaikan info-infonya sebagai satu dorongan yang kuat pada jiwa kita untuk meninggalkan segala keburukan. Jadi kalau sadar itu, ya. Tapi kalau misalnya nggak belajar simpul yang kelima, nggak belajar tentang hisab, dahsyatnya hisab, menegangkannya suasana saat yaumul mahsyar, itu nanti perasaannya biasa. Kenapa? Karena nggak tahu. Ya. Kalau nggak diberitahu tentang bahaya sesuatu, kan jadi nyantai. Coba Anda jalan ya. Jalan di jalan biasa, nggak dikasih tahu kalau di situ ada 5 singa yang sedang lapar. Anda santai aja. Ya,
Tiba-tiba di belakang, apa sih? Ya, tahu-tahu singa. Ya kan? Terus singanya diem aja. Ya, masih ngelihat Anda. Anda takut, tapi nggak diterkam. Tanya sama pawang. Kok diem aja Pak singanya? Biasanya lagi baca doa makan. Misal ya, ini canda aja. Saya mau katakan bahwa apa? Saya mau katakan bahwa orang yang nggak tahu ada bahaya, cenderung santai. Nggak tahu ada lubangnya, santai aja, tiba-tiba kepleset, jatuh. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi, hal-hal yang demikian itu bisa kita hindari dalam kehidupan. Sama persis. Orang yang tahu tentang dahsyatnya hisab. Kali-kali ngaji tuh tentang suasana kiamat. Di hisab itu bagaimana. Keluarin ayatnya. Baca hadisnya. Anda kerja di mana? Urusan keuangan tuh bahaya itu. Ya, kalau nggak bisa ngelola dengan baik. Itu banyak hadisnya lah. Amanah kedudukan tuh bahaya kalau nggak bisa ngelola dengan baik. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini kalau kita turunkan, Allahu Akbar, saya tuh kadang-kadang suka kalau ngeluarin ayat-ayat Quran ya tentang bagaimana suasana-suasana itu tuh itu ngeri gitu. Ngeri. Kalau kita nggak waspada dari sekarang itu. Tapi kalau sudah kita tahu ilmu dan sebagainya, ada ketentraman dengan cara yang benar. Ya. Hati-hatilah, hati-hati. Kalau saya katakan hati-hati, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, ya kan? Wa sahibati wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nu yubni. Itu baru suasana kiamat. Belum di mahsyarnya, dikumpulkannya. Ya, belum nanti ancaman-ancaman siksa bagi orang yang abai dari urusan agama, sibuk dengan harta benda dan sebagainya, itu banyak hal. Ya, karena itu hadirkan ayat-ayat tentang surga, terus turunkan di kurikulum, di keluarga, itu aja yang dikerjakan. Ya, misalnya mau masuk surga Firdaus, turunkan amalan surga Firdaus. Apa aja, itu aja konsisten sampai meninggal. Keluarkan satu-satu. Ini ciri khas surga Firdaus nih, sholatnya begini, zakatnya begini, pelajari sholat. Konsisten sampai wafat, itu aja. Ya, nggak usah sibuk mikirkan orang lain, tapi hadirkan aura kebaikan supaya orang lain mendapatkan keteladanan. Kecuali kalau dapat amanah untuk memikirkan orang. Ya, dapat kedudukan, karena ada orang-orang tertentu yang memang didesain itu disiapkan memang jadi sesuatu untuk mikirkan yang lain lagi. Ulama mikirkan umat, pemimpin mikirkan rakyat dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau kita nggak masuk ke ranah itu, ya biasa konsisten di pekerjaan kita aja. Kayak Bilal konsisten tuh, konsisten adzan, gitu kan. Sampai Nabi meninggal, beliau menjaga itu aja terus sampai wafat. Ditawarin jadi kalau sekarang hakim agung nggak mau. Dikasih harta nggak mau jagain aja sampai meninggal karena nggak tahu kapan meninggalnya. Jadi kalau sudah punya visi hidup tuh ya begitu. Nanti ada yang ngajar aja. Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah ngajar aja. Tawarin ini nggak mau, pengen itu aja. Nanti ada yang bisnis aja. Ya kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, harta aja. Ditawarin miskin nggak mau, ya, karena ibadahnya di harta. Sama dengan kita kan, tawarin miskin nggak mau kan, cuman nggak ibadah dengan harta. Ini kan yang repot tuh di situ. Kalau ini kan udah punya visi tuh, misinya jelas. Saya mau ibadah dengan harta, ditawarin miskin nggak mau. Ya, baunya tuh kerja aja kaya supaya bagi-bagi. Sedekah. Jadi bukan buat ngumpul-ngumpul, ketinggalan. Ya, kalau kaya untuk ria, wah itu sudah gagal total lah itu ya. Sudah nggak ada nilai. Ini tuh kayaknya memang kaya untuk berbagi. Ya. Ada yang di kedudukan aja. Kedudukan supaya menebarkan aura kebaikan. Ada yang di militer, macam-macam. Di apa sih yang mau dikerjakan? Anda tuh mau jadi apa sebetulnya? Mau jadi apa? Dari sekarang disiapin. Jangan sampai udah dewasa, udah senior, udah usia ini, tapi belum jelas, belum tahu hidupnya mau kemana. Masa udah dikasih 50-60 tahun, belum tahu hidupnya mau ngapain? Ya, harus kita petakan kan? Nanti wariskan itu pada anak cucu. Sebagai legasi yang terbaik. Jadi jariah setelah itu. Ya, pada akhirnya akan pulang. Seperti kita diperlihatkan, ada yang wafat setiap hari. Begini. Ya. Terakhir, wal ma'rifatu bil qadari tuzawwidul mar'a biquwa wa taqat tatahadda kullal aqab was-sa'ab wa tusaghhir dunaha al-ahdath al-jassam. Allahu akbar. Dan mengetahui simpul yang terakhir yang keenam itu membuat kehidupan kita lebih tenang. Lebih nyaman, lebih mudah mengatasi persoalan. Ya kan? Ketemu macet, ya sudah nggak usah gelisah. Ngapain klakson nggak jelas, menggerutu dan itu tetap macet juga. Ya, tapi kalau sudah paham qada dan qadar, alhamdulillah yang telah dihadirkan suasana seperti ini, mungkin Allah menginginkan yang lain. Udah,
Pekerjaan tinggal telepon. Pimpinan apa ini terjebak suasana begini, apakah bisa meeting disambungkan? Ya, lewat koneksi digital, bisa nggak video call sekarang apa yang bisa diselesaikan? Masya Allah, kan? Kalau di jalan bisa menghafal Quran sampai dengar murattal, sambil murajaah, sambil baca selesaikan yang lain. Jadi orang-orang yang paham qada dan qadar itu hidupnya efektif semua, solutif semua. Mengalami situasi ini, udah manfaatkan apa yang bisa dikerjakan. Jadi keluhan-keluhan tuh bisa direduksi, bahkan nggak muncul, apapun itu. Dan ini bahasanya indah sekali. Wa tusaghiru dunaha al-ahdath al-jassam. Jadi bisa mengecilkan segala yang besar-besar itu. Walaupun tetap jadi tantangan, tapi terselesaikan. Ya, dan ringan, nggak mengeluarkan satu respon yang melahirkan sifat-sifat negatif atau sikap-sikap yang kontraproduktif. Jadi wajar, karena itu tantangan juga. Ya, tantangan. Saya mencari diksi tantangan dibandingkan dengan hambatan. Ya, Anda begini, ini tantangannya. Sudah, kalau sudah begini apa yang harus dikerjakan? Pak, ternyata hasilnya begini, Pak. Oh gitu ya. Gak bisa direvisi, nggak bisa Pak, sudah terjadi. Ya sudah, kalau sudah terjadi ya sudah. Sekarang apa yang bisa diselesaikan? Ya sudah, nggak bisa diulangi kembali. Sudah, dari situ apa pelajaran yang bisa diambil? Jadi enak gitu, semuanya itu. Ya, tapi kita bisa lihat apakah ini sengaja atau tidak sengaja kejadiannya, atau dilihat begini begitu. Jadi proporsional semuanya. Itu pentingnya belajar qada dan qadar. Jadi menjadi apapun itu bisa lebih ringan dan proporsional dalam bersikap. Baik di rumah tangga, sosial, dan sebagainya, semua belajar. Oh, melihat begini, bijak kita bersikapnya. Oh, berarti seperti ini penanganannya. Ini seperti ini. Nah, ini terutama para di ulama, ustadz itu penting, karena nggak semua jamaah itu punya karakter yang sama. Kadang-kadang ada yang begini, ada yang begitu, dan sebagainya. Dan jamaah juga penting. Kalau belajar qada dan qadar bisa bersikap kepada ustadz dengan cara yang baik. Nah, jadi bisa melihat tuh secara proporsional. Nah, itulah kurang lebih gambarannya. Kita mengenal ini baru satu halaman ya di kitab ini, mahal sekali itu 2 jam. Jadi kitab ulama tuh ya memang mahal-mahal. Isinya tuh bagus-bagus gitu. Ya, makanya daripada baca-baca buku-buku yang nggak jelas itu yang cuma bikin bingung di kepala aja gitu. Ya, manfaatnya nggak ke bawah sampai ke kehidupan. Saya kadang-kadang suka ini ya, suka melihat ya memang itu passion ya, bisa beda-beda gitu. Ada orang yang menyibukkan dirinya puluhan tahun hanya untuk menggali tentang ini kesini, tapi nggak ada implementasinya. Hanya untuk menyenangkan akal pola pikirnya saja, tapi tidak ada implementasi dalam kehidupannya gitu. Itu kan sayang gitu ya. Waktu diarahkan kepada yang demikian. Kecuali kalau ada yang melahirkan manfaat, mungkin Anda konseptor, mengonsep berbagai hal, kerjaannya nulis, berpikir ini orang lain yang mengerjakan, dan diniatkan sebagai ibadah, itu ada pahala. Ya, tapi kalau kita bacanya cuma baca itu, informasi-informasi yang memang seperti itu aja, nggak menambah ketaatan kepada Allah, menurut saya sayang gitu. Ya, kita robah sekarang banyak karya ulama. Saya tuh kalau misalnya kita bedah ini kitab-kitab yang ada di sini aja sudah luar biasa itu. Satu topik jilidnya udah banyak. Ya, dan kita tuh kaya teman-teman sekalian. Kaya hazanah, itu surplus keilmuan. Kitab tentang hewan ada, tentang tumbuhan ada. Ini ulama-ulamanya jelas. Dan itu sumbernya, penggalian mereka itu dari penelitian pada Al-Quran dan Hadis. Itu kalau kita hidupkan lagi sekarang, nanti satu saat ya kalau sudah agak nyaman, ini sudah pekan depan nih berjalan zonasi, saya sudah dapat laporannya, Masya Allah. Ternyata di luar negeri juga tidak seperti yang saya bayangkan, lebih banyak lagi ternyata. Ya, ada negara A, negara B, negara C. Di kita Alhamdulillah 34 provinsi sudah ada. Nanti setelah itu baru saya akan gabungkan ke profesi. Kalau sudah ke profesi, ini berjalan, fikih berjalan, nanti kita ada kajian profesinya berdasarkan kurikulum Al-Quran dan Sunnahnya. Nanti misalnya yang di kesehatan di bidang apa? Kedokterankah, bidankah? Ya, apakah nanti ada kurikulumnya sendiri? Nanti kitab-kitabnya kita hadirkan, yang klasik begini, yang modern Anda yang hadirkan. Ya, jadi nanti presentasi itu dipadukan, dibawa, jadilah kemudian pedoman berkehidupan yang Islami. Jadi yang perawat Islami, itu kan? Yang dokter Islami, dokter apa nih? Dokter mata kah, politelinga kah, jantung kah, dan sebagainya, SPOG kah? Nanti ayat-ayatnya apa, hadisnya apa, riset. Dibawa ke berkehidupan, niatkan ibadah. Ya, yang di pemerintahan, di militer dan sebagainya, keluarkan, ngaji aja dulu, ngaji, dilihat, sesuaikan. Nah, nanti insya Allah kalau itu kita terapkan dalam kehidupan,
Ya minimal mudah-mudahan semua jalan itu jadi ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita hadirkan, kita sudah kenali, nanti besok kita akan perkaya lagi. Saya isi kitab ini 85% sudah saya sampaikan. 15%-nya tinggal dibacakan yang seperti ini ya, detil-detilnya, ya kan? Karena apa yang saya sampaikan dari kurang lebih 60 episode itu dia sudah mewakili. Dan beberapa kitab yang lain juga sudah, di Fathul Majid sebagiannya juga sudah saya sampaikan. Ya, kemudian juga nanti di sini, ya nanti kita baca, besok kita akan baca ke sini. Ini yang kurikulum Al-Azhar, ya, pengenalannya. Jadi kita sambungkan. Nah, penting ya. Nah, saking pentingnya apa yang kita bahas dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, karena itu kajian kepada bidang akidah itu banyak. Sampai melahirkan nama-nama yang banyak. Fiqhul Akbar, ilmul kalam, ilmu tauhid, akidah, macam-macam. Nah, apa rahasia di balik nama-nama itu? Kenapa mesti banyak namanya? Apa yang menghadirkan bimbingan dalam kehidupan? Jawabannya di kitab ini nanti. Ya, jadi setiap kitab punya esensinya, punya petunjuknya, punya manfaatnya, dan punya keistimewaan masing-masing yang menunjukkan bahwa semua saling melengkapi. Baiklah, itu yang kita bahas di pertemuan saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, mudah-mudahan selesai di pekan ini. Nanti hari Senin saya umumkan. Untuk yang kemarin teman-teman telah kumpulkan, yang membuat rangkuman satu halaman itu. Ya, saya baru pulang dari luar kota kemarin, itu saya bawa tuh. Satu bundel lagi, karena ada 2 bundel. Satu bundel saya bawa. Ya, saya bawa aja, nggak sempat saya buka. Karena simpan di bawah, gitu aja di mobil, nggak sempat dikeluarkan. Karena memang kemarin padat sekali. Hari ini mudah-mudahan bisa saya lihat-lihat. Besok selesai, hari Senin kita umumkan, sekaligus nanti praktek zonasi. Kalau di zonasi, itu sifatnya nanti sifat konfirmasi taklim, pengayaan dan konsultasi. Ya, jadi nanti ada sehari full yang saya bisa inikan petakan. Nanti Anda tinggal cek aja. Ada email atau informasi dari admin menunjukkan bahwa ini yang dari Aceh misalnya, Sumatera sampai dengan ke Papua ada jadwal-jadwalnya. Ini jadwalnya ini untuk konsultasi. Anda dapatkan di situ. Jadi nanti begitu saya Zoom, jam berapapun saya ada, tinggal disampaikan sehari sebelumnya, dan Anda siap-siap di situ terhubung. Nggak semuanya online, ya nggak semuanya. Tapi kalau ta'lim begini kita terbuka, termasuk juga yang di luar Mira bisa menyimak, ya. Yang mau bergabung dengan Mira masih terbuka. Ya ini gelombang kedua cuma dibuka tinggal 1.000 lagi kuotanya. Jadi kita genapkan 10.000, kita selesai dulu. Ya kita selesai dulu di situ supaya terbina dengan baik dulu. Karena nanti membuka zonasi itu kan kalau terlampau banyak juga nggak terlalu fokus. Saya sangat senang yang fokus. Nanti kalau sudah baik, fokus, ya, terdapat yang jelas, baik, secara bertahap, nanti silahkan berlanjut dan seterusnya. Ya, jadi ada kuota sekitar 1.000 lagi, sudah ada kurang lebih hampir 9.000 yang terhubung. Jadi kalau sudah 10.000 kita siapkan dulu, karena kapasitas kita juga di pesantren yang kita bangun, kalau kita offline, ini kan ada kapasitas juga yang kita siapkan. Ya, kita mengukur itu juga, nanti kita bertahap pelan-pelan supaya bisa lebih luas lagi. Kalau ta'lim umum siapa saja bisa bergabung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi, mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga menjadikan introspeksi untuk kita semua menjadi lebih baik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ij'alna minal mu'minina haqqan, ij'alna minal muslimina haqqan, ij'alna minal muttaqina haqqan, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alna al-Qur'ana ya Allah sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin, waj'alna min atba'i sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamati ya Allah biridhaka wa bihubbika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.